nyambung gitu. Oke, selamat nih pas chest kita tos langsung chest kental kasih itu ya Gar. Oh, CS kental ya. Woi. Oke, selamat datang di channel kita CS Kental. Bersama gua Ito Jamstrong, Sama gua Angga Jimbot. Sekarang kita ngebahas apa nih Bob? Kita ngebahas apa ya? Mungkin lagi yang seru aja kali ya, yang Apa nih? kasus-kasus yang meninggal karena meninggal. Oh mistis, berarti mistis. Kalau menurut pengalaman gua yang gua udah 17 tahun nih, gua belum pernah ngalamin namanya hal mistis. Tapi kalau lu punya cerita mistis ya nggak masalah, kita bagi-bagi. Ya, Iya benar ya. gimana Jadi- kita punya Kayaknya ada sih yang di seputar gunung kali ya. seputar. Wah, ya kan lu anak gunung banget nih, dia anak gunung main. Di seputar gunung dulu gua pernah ngalamin lah cerita-cerita mistis lah. Tepatnya tuh kapan? Dulu tuh Di kayak gunung apa? di tahun 2013 kayaknya itu. Wah, jauh juga, udah lama berarti ya. Udah lumayan lama itu di Gunung Ciremai itu. Ciremai, wah. Bukan Ciremai, apa? Cikuray. Cikuray, tapi Iya. ini kisah nyata lu ngalamin lu ya. Ini Lu gua ngalamin alamin sendiri lah itu. Yang Oke. gua alamin Wah, menarik nih sampai kayaknya nih. Gua kalau masalah mistis tuh asli merinding gua, dan gua nggak pernah ngalamin kayak gitu gua ngalamin amit dah lah. Gua Jangan sampai takut gua bilang. sebenarnya tuh. Tapi boleh, gua resep ngedenger kayak gini, resep. Gua Walaupun gua ngeceritain lu. takut gitu, gua seneng gua asli. Sampai gua alamin parah. Oke. Dari awalnya kan dulu kan kita apa? Sempat ke touring lah gitu kan. Touring gitu kan. Akhirnya mencoba hal yang baru gitu kan. Oh iya, Iya kan? iya. Dulu kita touring-touring. Jadi kita kan touring gitu kan, ada ajakan teman gitu kan. Kita ke gunung lu jalan-jalan Lu gitu. gunung itu berarti 2013 tuh awal apa emang sebelumnya? Emang sebelumnya udah gitu kan, tapi yang pertama kali gitu kan yang ngerasain Hal apalah mistis itu iya ya? mistis itu kan. Ya dia sama teman-teman kita gitu kan. Ke Gunung Cikuray gitu kan. Berangkat. Awal itu emang dari bawah itu kan, dari pemancar kalau nggak salah nama Ya. itu, dari pemancar kita jalan tuh ke atas gitu kan. Orang lain kan pada biasanya kan ada penyewaan angkot gitu kan. Oke, ya naik angkot. lah Naik ya. angkot gitu kan. Kita dari pemancar aja udah kerasa capek gitu kan. Gue baru pertama kali ngalamin, gua kira itu udah mau nyampe gitu kan. Ternyata itu baru awalan. Oh, Itu- lu sebelumnya belum pernah ke Cikuray? Sebelumnya gue belum pernah ke Cikuray gitu kan, kata teman gua. Ini baru awalan gitu kan. Wih, anjing gue bilang. Karasa ceng teh capek gitu kan awal gitu kan. Tapi Yo, kan jelas lah itu. dari jam 12 kita akhirnya di pos 1 gitu kan, kita masak-masak dulu gitu kan. Emang belum terjadi apa-apa gitu kan, namanya kita nongkrong Itu gitu kan. Pas nyampe pos 1 itu keadaan malam, siang apa? Masih siang sih, Masih jam sore 1 lah ya? jam Oh, 1 siang. siang gitu kan. Kita jalan gitu kan. Emang namanya teman ngebanyol gitu kan. Sama lah gua pribadi juga. Gua ngejalanin juga biasa aja gitu. Gua kira nggak terjadi apa-apa gitu kan. Gua biasa aja kayak nongkrong lah, apa sih bebat gitu kan. Seperti itu kasusnya gitu kan. Sompral lah ya kalau Ya. bahasa ininya mah. Bahasanya sompral emang Ya. biasa jangan Oh. jiwa nongkrong gitu kan. Iya. Apaan sih gitu kan. Sampai maghrib gitu kan kalau nggak salah. Emang ketua regu kita gitu kan, Pak Uji itu. Udah kita camp aja di sini gitu kan. Kondisinya emang parah pas Oh, itu sebenarnya mau lanjut ke pos berikutnya? pos berikutnya itu emang Oh, udah belum bikin tenda gitu di pos 1 itu belum bikin tenda. belum bikin tenda. Kita jalan gitu kan dari siang sampai maghrib gitu, sekitar pos 3 gitu kan, 3 ke 4 gitu, pertengahan gitu kan, terjal pas kondisinya gitu kan. Di sebelah juga ada jurang gitu kan. Nah kita ngecamp di situ gitu kan. Di ngecampnya di pos berapa jadinya tuh? Jadi nggak ada pos sebenarnya itu ngecampnya itu. Tapi masih pos berapa maksudnya? Kayaknya pertengahan dah, Pertengahan. antara 3 ke 4 3 ke gitu. 4. Pokoknya dari situlah kita berhenti. Ya bisa dibilang pos 3 lah ya. Iya biasa bilang pos 3 gitu kan. Akhirnya kan ngecamp tuh di tenda. Akhirnya gua ngecamp, anak-anak ngecamp di tenda gitu kan. Jam berapa tuh kira-kira? Pukul Sekitar jam 8 atau 89 gitu jam kan. 8-9 malam. Iya, itu. Gila, men. Lu jam 9 malam itu masih di gunung belum bikin tenda. Itu belum. Waduh, nggak kebayang kalau buat gua sih. Gua juga awal di situ nggak pernah ngebayangin gitu kan kondisi kayak gitu kan. Kata Pak Uji, emang dia udah anak vertikal gitu kan, vertikal di situ udah paham lah dengan kondisi
bidang Oh, gitu dia kan. udah sering ya, Udah udah sering gitu pengalaman kan, lah ya. dia ngalamin. Nah awal mulai itu kayak di atas ada suara gitu kan. Itu setelah mendirikan tenda gitu? Sebelum Oh, gitu sebelum. kan dia, woi itu ada suara gitu kan. Gue kira kayaknya di atas aja deh kita ngecamp gitu kan. Jangan di sini sepi banget gitu kan. Awal satu trek kita doang yang bikin tenda gitu kan. Emang bukan Emang bukan tempatnya buat bikin tenda gitu? Apa aja bukan namanya sama itu? sekali itu. Jadi kayak miring lah, Oh, jadi tempatnya nggak datar. nggak datar gitu kan. Jadi maksain juga kali ya? Maksain Karena kondisi ketakutan juga apa kecapean? nih gua tanya. jelas Dua-duanya. kecapean sih, ketakutan gue belum pernah ngalamin. Oh iya iya. Di gunung gua saat itu belum mengalami ya. belum, masih enjoy gitu kan. Oke, Akhirnya lanjut. mau nyampe gua nanya, woi gitu kan, gua teriak gitu kan. Oh, di gunung tuh lu teriak. Iya, Maksudnya gua pengen tahu keberadaan yang sekitar gitu. iya yang di atas itu kayaknya terang banget gitu kan. Gua ngeliat kayaknya ada bikin tenda Mungkin gitu. kalau lu teriak, woi, misalkan ada orang dia nyautin. Nah itu tanggapan gua, kalau kita ada yang nyautin kita di atas aja, Oh. jangan di sini sendiri gitu kan, bete kan Dan sendiri. ternyata pas lu woi teriak itu Nggak ada sih, nggak ada yang nyaut, ada yang nyaut. nggak ada yang nyaut gitu Berarti kan. nggak ada orang lah ya gitu. Nggak ada orang. Akhirnya Pak Uji sendiri udah di sini aja gitu kan. Akhirnya gua anak-anak ada yang bawa kayak parang gitu, kayak golok lah ya. Udah Oh, gua dibersihin dulu. iya gua bobatin aja lah, gua bobatin itu buat bikin tenda 2 tenda lah gitu kan. Dan lu nggak permisi mungkin ya? Gua nggak pernah bikin namanya alam gitu kan. Kacau men, itu asli kacau. Lu Udah. gunung itu tempatnya para makhluk halus. Woi, serem men. Seru memang, tapi dari situ belum pikiran gua, itu belum kepikiran Iya, sama iya, sekali bahwa emang belum pernah gua cari gitu kan berita di gunung itu bisnisnya seperti apa sih gitu kan. Gua nggak tahu gitu kan, tiba-tiba diajakin ayo berangkat dengan gua biasa dengan keadaan gua, ayo lah tenang lah, masalah ini lahan gua babat gitu kan. Akhirnya gua babat tuh lahan kayak belukar itu gua sikat-sikatin, akhirnya bisa bikin tenda. Nah walaupun kondisi tenda itu nggak rata tapi miring tidurnya gitu kan. Udah gitu biasalah gitu kan, dengan tali bentangan tuh panjang dan kita itu tidur begini gitu kan. Gini, Oh, dengan jadi pegang oh. tali itu dikelek Oh, gitu jadi kan. parah berarti ya. Parah berarti itu benar ya. Sampai harus ada tali buat biar nggak jatuh Biar ke bawah. kita nggak jatuh ke Gokil. bawah itu. Udah di sini Ah, aja itu gitu kan. gokil itu. Tapi kalau kayak gitu bisa ngerasain tidur apa? Apa karena capek mungkin? Mungkin karena capek sih, kali ya. kerasa tidur semua. Gitu kita masak dulu. Emang awal sih biasa rame gitu Iya kan. ramai. Nggak inilah nggak. Iya. maksudnya nggak kepikiran Nggak ada. kepikiran gitu kan, jam 10 kita masak akhirnya tidur gitu kan, kita rehat. Oh, udah sempat tidur dulu. Udah sempat tidur di jam makan-makan gitu, biasa kan makan-makan gitu kan acara. Kita tidur rehat. Udah tidur jam 10 itu. Jam 10-an kita tidur itu udah. Dan ada selintas, mendengar ada yang lewat gitu kan. Pas sebelum Pas- tidur kali ya, sebelum pulas. Pas kita tidur. Oh, pas. Emang pas dari kita jam 8 itu sampai jam 10 nggak ada yang lewat sama sekali. Kayak ada yang lewat gitu kan, mungkin misi mas gitu kan, yo gitu kan. Ada yang gitu kan. Oh, dia ada ucapan. Dia ada ucapan gitu. Serius? Serius gitu kan, ada yang ucap misi mas gitu kan. Tapi lu nggak posisinya nggak ngeliat keluar. Posisinya nggak ngeliat keluar. Anjir, Gua- gokil. Gini ya kan, pada semua belum pada biasa lah gitu kan. Udah pada tidur sih gue bilang. Akhirnya Itu gua- posisi lu ngecamp berapa orang? apa ya? 4 Satu tenda, satu tenda. Dua tenda Oh, dua sih. tenda. 7 orang. Dan lu di dalam tenda itu berapa orang? Yang ada cewek 1. Yang lagi di tenda lu nih sama lu itu ada berapa orang kira-kira itu saat itu? Kira-kira gua ngebaris 5 orang sih. Dan mereka nggak semua gak gitu maksudnya? Enggak, dia biasa cuma tidur. lu doang? Gua doang ngerasain gitu ada Oh, yang karena lewat emang gitu. lu masih pulas kali belum ya? pulas gitu kan. Gua dalam wajar dong. Hmm. Gimana sih orang tidur pulas dalam keadaan miring? Nggak ada yang pulas. Akhirnya kan gua paksain tidur gitu kan. Nah, yang dari sini gua kerasanya itu sekitar mungkin jam 1:30 gitu kan. Gua ngerasain yang aneh gitu kan. Wah, itu paling parah lah menurut gua yang gua alamin. Jadi gua tidur terlentang, gua pakai sarung tangan nih. Sarung tangan nih gua pakai kupluk, sarung tangan begini. Tiba-tiba ada yang narik sarung tangan gua sampai kelepas. serius tuh benar. Tapi Serius swear itu maksudnya gua. pas lu bangun itu benar lepas. Kelepas sama sekali. Cabut, kupluk gua diangkat. Sret.
Gua kira teman gua mau ngambil gitu kan. Ini asli, gua merinding gua. Gua kira temen gua mau nyabut gitu kan, minjem gitu. Gua udah sempet sewot. Apaan sih lu gitu kan, namanya diambil kan. Gua nyangkanya posisi dingin juga kan ya. iya, itu kan namanya barang hangat gitu kan. Kayak di gunung kan gitu kan mahal lah gitu kan buat ngangetin badan diambil. Gua bilang sangat apaan sih gitu kan. Gua langsung meronta gitu kan. Nah, gua duduk tidur semuanya. Anjir. Tidur. Wah, itu parah gitu gua belum sadar itu, gua belum sadar. Masih inilah ya, iya iya. Gua belum tahu gua dikerjain gitu kan. Gua belum sadar. Akhirnya gua berdiri bawa senter, gua lihat ke atas ke bawah. Oh, lu keluar. Ah, ini gila lu. Itu kondisinya gua nggak di tenda, itu 5 orang itu cuma pakai presit doang. Oh, bukan tenda. Bukan pakai Oh, presit iya. doang, masih karena dadakan kita bikinnya. Oh, jadi kalau sekitar lu ngelihat jelas dong. Ngelihat kalau orang itu gua Oh, ngelihat. bukan tenda. Bukan tenda. Anjir, gokil men, atuh itu. Itu pengalaman gua, emang maksud si Pauji mungkin ngajarin gitu. Itu dari 7 orang itu emang gak ada yang diriin tenda? Satu tenda itu buat cewek. Oh. Tenda. Tapi tenda cewek Iya, itu ada. cewek tenda sama 2 orang di dalam tenda buat nemenin cewek gitu kan. Nah, itu kita bikin presit, tali, bentang, presit di bawah. Nah, Oh, kita iya sih, tidur kalau- situ. Kalau pakai tenda nggak mungkin pakai tali bisa ya? Iya, karena kondisi tenda mungkin bisa nyerocos semua gitu kan, satu tenda. Itu. Nah, pada saat gua dicabut itu semua alat-alat pendingin, kayak sarung tangan sama kupluk. Nah, gua lihat dong gitu kan. Kanan kiri masih tidur gitu kan, aja gua masih tidur. Wah, Posisi di tengah apa di pinggir? posisi gua paling tengah. Oh, aman tuh ya? Itu gua Rasa aman kan? posisi gua sangat persamaan. Gua ngeliat lu cabut, gua ngiranya gua dijailin ya. Gitu kan, gua saat nih gua dijailin gitu. Cabut gua sewot, apaan sih gua lihat ngomong apaan sih kok pada tidur kondisinya gitu kan, sedangkan orang pada tidur. Akhirnya gua berdirilah keluar dari tali itu, gua ngeliat kanan kiri, ini siapa yang dijalin gitu kan. Wah, ternyata gua ngerasa tuh di situ tuh. Ya, gua Lu udah ada hawa-hawa merinding. takut kali gua ya, di situ. takut. Ya, gua takut gitu kan. Akhirnya gua ngebakar rokok sama minum tolak angin lah, gua bilang di situ. Men, tolak angin, penangkal mistis. Soalnya menangkan misi gue kerasa banget sih soalnya di gunung itu. Nah, pada saat itu mungkin paginya ya, gue nggak cerita gitu kan. Gue nggak cerita ke teman-teman gue karena Oh, udah ke pagi lagi tuh. itu Berarti udah pakai. Akhirnya gue tidur lagi gitu ya, kan. berarti kejadiannya begitu doang. Lewat lah gitu Ya, kan. Lewat udah lah gitu. menjelang pagi. Menjelang pagi Lanjut. kita berangkat ke atas puncak gitu kan. Nah, sampai sore lah kita di situ di Ke puncak? Iya, puncak 7 kalau pos 7 kalau Oh, nggak jadi salah. ngecamp itu di atas puncaknya? Iya, ini puncak, di bawahnya kan ada lahan gitu kan. Buat Ngecamp banyak di situ. Rata-rata di situ ngecamp. Target kita di situ gitu kan. Akhirnya kita hitungannya bermalam 2 hari sih di Oh, situ. berarti bermalam lagi di atas. Di atas bermalam lagi. Itu ada kejadian lagi gak? Nah, emang telisik kalau gua ngerasa karena gua udah tahu gua dikerjain, akhirnya gua diem di situ, diem terus gua kondisi. Oh, enggak sombong. Gua nggak sombong lagi Iya, kata gua, iya. pokoknya gua bikin anut. Gua tahu soalnya kondisi gua Iya, kayaknya iya. gua Udah ditegur lah ya, gua tegur ibaratnya. ya, gua salah nih dalam perlakuan gua terhadap alam atau lingkungan sekitar ya. iya, gua salah itu gua diam gitu kan. Nah, seling-seling emang terjadi beres lah acara gitu kan seperti biasa gitu kan, malam makan puncak beres gitu kan. Nah, emang pas cerita sih gue di bawah. Setelah udah muncak beres-beres udah pagi-pagi muncak gue beres. baru gue Pagi. cerita ke teman-teman ya. Oh, Gue punya kejadian aneh di sini gitu. oh berarti pas di puncaknya itu lu nggak ngalamin beres kayak biasa Oh, gitu udah kan. ngalamin. Gak ngalamin gitu kan. di situ doang. Di Ya? situ doang di Oh, mungkin pertengahan. emang benar karena lu sembarangan kali ya, men, tebang-tebang gitu. Barangan sebenarnya itu. Tanpa permisi. Emang gue kayak gitu sih emang dari Pertama kali tapi pertama kali gitu kan gue itu. ngerasa. Setelah itu mah mungkin yang kedua kalinya ke ininya mah masih di ini rada-rada ditahan gitu, kesompralan. Masih Masih ada gue ada. ya waktu itu yang kedua lah pernah kejadian gitu kan. Oh, masih di gunung yang beda. Di gunung yang beda. Nah. Gua
Serem nih, gua resep nih. Gua Walaupun gua takut gua bohong men. Tapi seru kedengarnya gitu kan. aduh ya gua Apalagi kisah nyata gitu. nyata banget ini gue alamin tuh. Itu yang kedua di Gunung Gede itu emang di gunung lagi sih gua pernah gua alamin gitu yang paling gunung lah ya rumah. paling parah lah maksud gua. Kalau misalkan dibiasakan standar lah orang di kerja. 2013 juga apa? Enggak, 2000 Udah kesini. kesinilah itu 2015 16 2015 sih. Gunung Gede terkenal. Itu iya gua Gunung Gede rencana itu sekitar empat orang. Oh, 4 orang. 4 orang kejadian. Gua berangkat dari Cibodas, trek dari bawah gitu kan. Emang standar lah sih gue berangkat gitu kan, kayak biasanya gitu kan. Ya naik gunung kayak biasa, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya teman gue cedera gitu kan, kena ankle gitu kan. Pas Sekitar jam pendakian. 3 pendakian jam 3 Udah masuk gunung gitu ya, udah masuk jalan ya, pos-pos lah kita. Akhirnya sampai jam 5 lah gue itu. Men itu jam 3 itu. sore, Jam 5 sore itu di kandang badak itu luar biasa. Kandang badak tuh ada badaknya, kandang itu gimana? Gua mah enggak tahu, gua asli gua Gue kayak kurang tahu kenapa disebut kandang badak. Ada kandang batu, kandang badak gitu. bukan pos. Itu pos. Oh, pos, Pos tapi namanya pos kandang badak. Iya, kandang Oh. badak namanya itu. Mungkin agak cerita ininya dulu. Ada yang dulu lah itu gue kayak nggak mempelajari. Ya singkat cerita Gue kandang badak. kandang badak ke camp di jam 5 sore. Biasa standar gitu kan, Nah, kita masak makan, dinner, masak mungkin ya. Iya biasa. belum kejadian yang aneh-aneh hal-hal. Belum kejadian aneh gitu ya. Yang pas kejadiannya ketika jam 5 kita mau berangkat sholat subuh biasa. Oh, udah subuh berarti semalam itu mah nggak terjadi apa-apa. Nggak kejadian apa-apa semalam mah biasa kan ngobrol gitu kan. Jam 5 gitu kan. Prepare kita berangkat. Sekitar jam 5-an kita berangkat, itu jam tengah 5 kita sholat beres-beres packing yang kita bawa. Emang kita serencana buat muncak doang gitu kan. Oh, jadi tektok. Iya, dari kandang badak ke puncak terus kandang badak lagi gitu. Jadi tenda apa mah di situ? Iya. Di kandang badak. Di situlah lokasi gitu kan. Nah gua nggak bawa apa-apa gitu kan. Nanya kan, buat lu bawa apaan gitu kan. Nggak usah lah bawa apa, gua kan udah pernah gitu kan, gua bilang gitu kan. Oh, itu salah Itu- satu sompra, ucapan yang sompra. Iya, gua bilang udah lu aja yang bawa gitu kan. Sombong. Lu aja bawa, soalnya kayaknya dikit, kayaknya sejam setengah deh gue bilang gitu kan. Lu aja gitu kan yang butuh, gue bilang kan, gue bilangnya gitu kan, gue aja soalnya kan emang kandang badak kan melimpah lah air di situ kan. Ya kadang pengalaman bikin kesompralan juga sih. Itu Ya karena kita ngerasa gua udah pernah nih. Jadi wajar ya gitu kan. emang wajar. Yang namanya seucap gitu Iya. kan, kita seucap, gue nggak nyadar gitu kan. Akhirnya gue berjalan gitu kan, sampai gue paham gitu, itu mau deket sedikit lagi udah mau puncak gitu kan. Akhirnya gue berjalan sendiri, gue tungguin di situ di jalur. Ini lama bocah amat, lama banget gitu kan. Oh, lu bocah. jalan ternyata di belakang jauh. Iya, teman-teman gue ya sekitar 10 menit lah. Ya bertiga itu apa? Yang bertiga itu, Oh, lu sendirian tuh. iya gitu kan, soalnya rame sih, gue bilang rame. Ya, karena lu kalau nunggu dia berhenti juga malah kerasa capeknya ya kalau Pegel kata gue banget, sih gitu. iya. Jadi lu terusin jalan Iya gitu pelan-pelan. kan, gue jalan pelan-pelan. Soalnya temen gue agak lama gitu kan, mungkin gue Mungkin karena baru apa gimana? dia belum pernah ke Gunung Gede gitu kan, Dan pengen belum tahu treknya juga. belum tahu treknya, pengen ke Gunung Gede ya gue anterin gitu kan. Hmm. Oh, lu masukin di sini porter ya? Iya disebutnya ya buat nganterin lah gitu kan. Porter apa sih? Ya inilah ya. Gate kali ya. Gitu. Iya. Ya, porter mah yang mau bawa dia kuli kalau di pasar kuli panggul ya. Kuli panggul, kuli pasar. Bang Ibaw tuh biasanya. Oke, singkat cerita tuh udah lu di atas, belum nyampe puncak tapi nungguin apa enggak? Gue nungguin belum nyampe Belum puncak gitu. masih di tengah perjalanan Masih ya. pertengahan gitu. Akhirnya datang. Belum itu belum. Gua sadar itu kok setengah jam gue nungguin gitu kan. Oh, lama juga, men. Lama gitu kan, udah setengah jam gitu. Dia bikin mie dulu kali dia sudah atau kalau nggak bawa kompor dia mie dikeremuk kan, pakai bumbu makan dulu. Bisa jadi, ya. Kopi santai. Ngeselin ya tuh temen kayak gitu, Mas. Ngeselin, akhirnya lama banget gitu kan. Akhirnya ada juga apa gimana tuh? Buat Nunggu berapa? tungguin berapa lama. Akhirnya gua sendiri merasa Oh. dehidrasi gitu kan. Oh. Itu karena gua nungguin, misalkan gua nungguin nih pada trek nih jalan. Oh, lu ya nggak saat itu nggak bawa apa-apa, minum juga itu nggak gua bawa. nggak bawa apa di situ. Dan temen lu yang bawa. Temen gua bawa, gua cuma bawa rokok doang gitu kan.
gua nunggu trek gitu kan, teman gua lama banget setengah jam gitu kan, gua haus gitu kan. Dan orang lain tuh ada yang lewat apa enggak? Gua ngelihat lewat lalu lalang, Ada. ada. Akhirnya gua tahan kan dari setengah jam itu, gua lumayan tahan gua kan. Dan mulai kerasanya itu ya mungkin sejam kurang lah ya, Lama sekitar juga pasti itu ya. sekitar. Nah gua nggak mikirin teman tuh di situ tuh, udah gua mikirin diri sendiri karena gua haus banget gitu kan. Temen gua, wah udahlah gua bilang, karena dari setengah jam itu gua mau turun ke bawah Jauh. udah ke pos 5, gua Ya, nggak sempat tanggung ya. karena di pos 5 di pos kita gitu kan, di kandang badak kita udah nyiapin makanan gitu. Gua mau ke bawah, gua malu gitu kan, minta gitu namanya gitu kan. Akhirnya udah sempat ke bawah, sekitar gua ninggalin teman-teman gua nih di pertengahan, gua tinggalin naik ke atas. Nah gua diam di sini, gua kembali lagi ke situ, Oh, ke bawah lagi turun. ke bawah lagi turun, Jemput lah gitu ya. jemput lah, ini lama banget kenapa gitu kan. Gue Tapi balik ketemu? lagi nggak ketemu gitu kan. Akhirnya gue naik lagi ke tempat gue semula di situ. Anjir, udah di atas turun. Enggak diturunin lagi, malah naik lagi. Gue naik lagi gitu Tempat kan, awal. karena teman gue kemana gitu kan. Yang gue rasa pribadi, teman gue kemana gitu kan. Perasaan emang di belakang lu, enggak di Perasaan depan gue ya? di belakang gue, nggak pernah di depan gitu kan. Akhirnya teman gue kemana, nah, gue kehausan banget di situ kan. Baru gue minta gitu kan ke trekking gitu kan, orang yang lagi nge-trek Orang gitu lagi kan. lewat, lu minta gitu kan, minum. gua minta. Nah gue minta itu, bang minta air. Dia temennya lagi ngobrol nih sama teman, misalkan lagi ngobrol gitu kan, Jalan duaan gitu ngobrol, bang minta air dong bang, gue haus gitu kan, minta ini air gitu kan. Hmm. Nah nggak tahu kenapa si yang lewat itu cuman lewat sampai dek inin gua gitu, kerasa nabrak gua gitu kan, gue yang ngerasa ditabrak gitu kan. Tapi yang lewat itu nggak ngerasa nabrak mungkin, gua gitu kan. serius? Nah iya serius, itu parah. Tapi itu orang bukan itu berarti. Itu gue lihat si orang sih, karena rame gitu, setim lewat, nunggu lagi nggak ada yang lewat lagi. Enggak ada yang sadar sama sekali itu keberadaan lu di situ ada. Nggak ada kayaknya. Gue udah sempet hampir. Oh ini mistis nih asli nih, nggak bohong ini. Ini Parah serius ya. nih kejadian benar lu alamin. Ini gue alamin Bahaya nih. ini gitu kan. Nah dari 4 kali gue sadar gitu kan. 4 kali orang lewat lu pinta gitu. Gue minta, iya. Gue minta, nah baru gue sadar bahwa kayaknya gue nggak diliatin sama orang gitu kan. Nah gue sempat nangis di situ, hampir mau nangis gue di situ kan, udah ini lah gue udah Jadi kondisi. ibaratnya kayak lu kayak di film-film lu mati aja gitu ya. Kondisinya- Lu bisa interaksi sama orang nggak ngeliat lu tapi. Nah itu kayaknya gue minta tolong, Iya jadi kayak disumputin gitu ya. itu modelnya gitu itu parah itu, sampai gue ingat gitu. Nah dari situ ya gue berdoa lah gitu kan, ya Allah, jangan sampai gue mati di sini, gue doanya gitu. Gue nggak mau. Ke rumah Ang, dia muncul di pohon beringin itu, di pohon mangga itu. Ya udah, daripada Ang kesel, Ang yang kalah, ya Ang tampar aja. Kuntilanak lu tampar. Panas, emang bener panas sih. Bangsat gak lu? Kalau gue jadi kuntilanak, gue aduin ke ini. Ya terlaporin langsung. Kembali lagi bersama kita berdua, tentunya di channel yang membahas apa aja. Apa aja Bob yang kita bahas? Bisa. Di mana lagi kalau bukan CS CS Kental. Oke. Oke, kita bakal Apa nih? mendatangkan narasumber menurut gua, Narasumber. yang menurut gua yang sedikit beda lah, yang mengalami Tahan dulu. kisah nyata gitu. Sebelum kita panggil narasumber, video yang pertama kan belum nyampe selesai nih. Endingnya tuh kepotong. Itu kenapa tuh? Coba jelasin sama gue itu kenapa kepotongnya kan? Rekaman tuh nggak kepotong sebenarnya ya. Di audio ada sampai akhir. Rekaman mah sebenarnya udah masuk Udah masuk. dari segi, karena kan kita ngerekam cuma berdua, Iya, Bob, nggak ada iya gitu kan, lah ya. nggak ada yang ngerekam. Audio gua udah nyampe sampai kelar itu kan, sekitar Ya. 30 menit gitu kan, tapi nggak tahu kenapa si videonya nggak kerekam. Tapi Putus audio lah. ada. Audionya ada gitu kan, nanti bakal gua ulas lah nanti kan masalah suaranya gitu kan. Seperti Berarti itu kemarin video tuh sampai akhir tuh paling yang lu nggak diliatin orang ya. Iya, ya
menurut gua yang di itu Bob, yang di apa, yang di part ketika gua Nunggu teman lu ya. nunggu temen gua dan gua hampir putus asa di situ kan. Oke, sekarang ceritain lagi biar semua pada paham video yang pertama tuh. Nah, nggak tahu kenapa si yang lewat itu cuman lewat sampai dek inin gua gitu, kerasa nabrak gua gitu kan, deng, gue yang ngerasa ditabrak gitu kan, tapi yang lewat itu nggak ngerasa nabrak mungkin gua gitu kan. Nah iya serius itu parah. Tapi itu orang bukan itu berarti. Itu gua lihat si orang sih karena rame gitu, setim lewat, nunggu lagi nggak ada yang lewat lagi. Nggak ada yang sadar sama sekali itu keberadaan lu di situ ada. Nggak ada kayaknya. Gua udah sempet hampir. Oh ini mistis nih asli nih, nggak bohong ini. Ini serius nih kejadian benar lu alamin. Ini gua alamin Bahaya nih, ini gitu kan. Nah dari 4 kali gua sadar gitu kan. 4 kali orang lewat lu minta gitu. Gua minta iya. Gua minta, nah baru gua sadar bahwa kayaknya gua nggak diliatin sama orang gitu kan. Nah gua sempat nangis di situ, hampir mau nangis gua di situ kan, hampir mau nangis udah ini lah gua udah Jadi kondisi ibaratnya kayak di film-film lu mati aja gitu ya. Kondisi- Lu bisa interaksi sama orang nggak ngeliat lu tapi. nah itu kayak gua minta tolong Iya jadi kayak disumputin gitu ya. itu modelnya kayak gitu, itu parah itu sampai gua ingat gitu. Nah dari situ ya gua berdoa lah gitu kan, ya Allah, jangan sampai gua mati di sini, gua doanya gitu. Jadi pas di part pertama itu mungkin di ending di terakhirnya itu gua berdoa lah gitu kan. Iya kan Ya, lu sempat nggak diliatin orang lu minta karena gua minum minta nggak minum, dilihat nggak nggak dilihat, ya. nggak ngeh sama sekali. Lu gitu pasrah kan. saat itu lu pasrah Saat tuh. itu gua pasrah dan campur lemes lah karena gua nggak punya energi sama sekali pada itu kan. Dan gua akhirnya kan berdoa gitu kan. Tapi nggak sempet pingsan gitu ya. Nggak sempat sih, gua nyendernya di pohon. Di pohon. Ini jalur, gua nyender di pohon. Emang hampir sedikit lah gue pengen tidur gitu kan, bawaannya udah pengen tidur gitu, saking kecapeannya gitu kan, saking capeknya lah gue bilang udah kehabisan tenaga gitu kan. Gua udah hampir berdoa gitu kan, udah doa gua panjang, akhirnya gua udah lemas gitu kan. Nah gua ditoel di situ pas di trek Toel sama air yang mau naik gitu oh, kan. ada yang ngeliat lu akhirnya. Akhirnya ada yang Setelah ngeliat lu gua. berdoa mungkin ya. Ya setelah gua berdoa gitu kan, akhirnya gua merasa lelah gitu kan. Akhirnya gua duduk hampir mau tidur, gua ditepap, "Bang, jangan bengong." Iya. Digituin. Sama pendaki juga tuh ya. Sama pendaki gitu kan. Nah gua perasaan gua wah, masih halu lah gitu kan, masih nggak percaya gitu kan. Akhirnya, "Bang mau kemana?" Nah dari situ gua mungkin dia ngeliat gua nih gitu Ya, kan. ya. Dia akhirnya ngeliat gua gitu kan. Akhirnya gua ngomong pas dia lewat tuh gua ngomong gini, "Bang, gua minta air boleh nggak?" Gua gitu. Oh, Itu lu buat sempet ngomong ya. iya, gua minta gitu doang. Akhirnya minta air, nah dikasih gitu Dikasih. kan. Nah setelah dikasih, akhirnya kan ditanya-tanya gitu kan, mau kemana tujuannya gitu kan. Gua kasih kejelasan gitu kan. Puncak. Gua mau ke puncak, gua nunggu teman gua. Teman gua nggak datang gitu kan. Gua udah ke bawah nggak ada gitu kan. Akhirnya gua nunggu di situ kan. Ngobrol, dikasih makan gitu kan, energi. Akhirnya setelah itu ya gua nyari di puncaknya. Oh lu lanjutin ke atas. Lanjut ke puncak. atas gitu sama, kan. Sama yang ngasih lu minum itu. Enggak, gua sendiri Oh, gitu. sendiri, Karena iya. gua merasa cuman ya 5 menit 10 menit lah Oh, gitu. iya, Gua deket ke banget puncak dari ya. iya deket puncak. Dan pas akhirnya nyampe ke puncak tuh temen lu ada apa enggak? Temen gua malah nyari gua. Anehnya. Ternyata dia udah duluan ke puncak. Dia udah duluan foto-foto, men. Udah foto-foto, temen gua ngomong gini, "Kemana aja?" Anjir. Nah dari situ itu temen gua, akhirnya gua merasa lega gitu kan. Dan mungkin sempat ini gua baru cerita gitu kan ke 3 orang itu, gua nggak cerita gitu kan, karena gua mungkin pikiran gua apakah gua halusinasi gitu kan, karena gua sugesti, dehidrasi ya, ya. sugesti gua gitu kan. Nah sampai sini pertanyaan, tapi yang gua alamin ya Begitu ya, ya. begitulah. Lu nggak- Ya, kemasuk kayak yang dunia. Pikiran lu temen lu tuh masih di bawah lu gitu ya. teman gua masih Dan di ternyata udah di depan duluan. jadi ya gitu kan, halusinasi itu kayak di alam dua lah gitu kan. Nah mungkin sampai segitu kan. Nah akhirnya gue pengen ngundang narasumber gitu Bob, yang mempunyai pandangan tentang alam dua gitu kan, yang udah pernah ngerasain apa ya, kalau orang itu yang bisa ngeliat itu apa sih? Oh, Indigo mungkin. Nah iya kayaknya indigo gitu tuh. Indigo apa Indihome? Makanya gue pengen ngundang ya itu Tapi aja. kita langsung panggil aja ya. Langsung kita panggil aja gitu kan. Oke. Kita panggil.
Siapa namanya? Isabella. Isabella, dipersilakan di sini. Gue punya teman nih yang bisa ngelihat ke dunia lain gitu kan, dan koneksi lah gitu kan, berbicara gitu kan. Nah gue akhirnya kan kayaknya nih bagus nih, Seru ya. seru ya Diajak gitu ngobrol nih kan. kapan lagi kan gitu, Iya. soalnya kita jarang-jarang gitu kan mempunyai teman yang seperti ini gitu kan. Tapi sebelumnya Dulu nah saya ya, akan perkenalkan dulu lah. gue kenal nih, Baik. coba memperkenalkan diri dulu. Teman-teman CS kental ya kan. Nih. Ayo, Silakan. perkenalkan diri. Kenalin diri nih. Iyo, Iya, nama saya kan Aang. Kenal kan Aang? Iya. Terus Saat gimana ini nih? kesibukan kerja apa gimana? kerja, Aang kerja. Salon. Enggak di salon. Bukan. Ngadi-ngadi nih orang. Kuliah apa kerja? Alhamdulillah dua-duanya. Dua-duanya. cakep, Oke, cakep, keren. bagus lah. Gimana, kayaknya kita langsung aja nih cerita pengalaman Aang yang mistis-mistis gitu. Tapi kisah nyata nih ya, asli. Yang dialamin lah gitu. Ya boleh lah ceritakan sekarang gimana? Awal mulanya gitu. Awal mulanya ya, dari Tanggal kecil. tahun itu boleh disebutin. Gak inget itu kan SD. SD ya, pokoknya SD lah gitu ya. Pokoknya awal itu kan pas Aang kecil ya. Dari kecil tuh emang mama tuh udah cerita waktu hamil, emang mama suka dideketin. Hamilin Aang. Terus pas Aang lahir kecil pun punya di rumah tuh punya pohon besar, itu emang ada penghuninya yang mau deketin Aang mulu. Jadi pas Aang lahir tuh emang nangis mulu seberapa bulan gitu, kata orang tua. Ya orang tuanya nangis terus gitu. Aangnya. Oh Aangnya. Oh, pas lahir tapi Pas kan. Aang lahir. Bukan dalam kandungan lagi nangis kan, Gua nggak kira- lucu. Amit-amit. Ya, Gua kira makanya kayak video bingung ya. gitu. Gue kira nangis gitu kan. Ya udah dari gitu juga Aang kan dapat kayak gini mungkin dari ayah ya. Ayah bisa juga. Kakek Aang dari Oh, ayah. kakek bisa ngeliat juga. Sama dari ibu juga ada. Ya mungkin emang keturunan udah pasti ada kayak gitu. Terus makin kesini SD itu dulu punya di rumah tuh bantal besar. Dulu tuh suka lompat-lompat. Dulu Apaan tuh? Aangnya Oh, Angnya suka lompat ya. Di bantal. Di bantal besar itu. Tapi pikiran Aang tuh sama temen ya berdua. Waktu Aang SD kelas 1 SD sampai kelas 5 Oh, main berdua. berdua. Setelah itu tuh dia hilang. Aang kelas 6 tuh hilang. Aang cari-cari, Aang tanya, "Mah, kok nggak ada temen Aang yang sama Aang soal lompat di bantal ya?" Kata Aang. Oh, gitu. nanya ke mama itu saat itu. Kata mama nggak ada, kamu sendirian gitu dari dulu. Itu Aang mikir. Itu SD tuh ya. SD kelas 5. Berarti itu berteman apa cuma ngeliat doang? Gak tau ya, namanya anak kecil main lah kali ya. Iya Berteman sih, kali nggak- ya. nggak Nggak nyangka tahu. itu setan juga kali ya namanya. Tapi anak kalau kecil. gue mikir sih, kalau siang ini kali apa nyangkanya saudara apa gimana Ya gitu. temen, karena kan emang ajak main. Kan ntar kalau Aang makan dipanggil mama dia hilang. Oh, tiba-tiba Hilang. Ntar kalau Aang balik Oh, lagi kalau dia ada ada. orang ketiga atau ada orang Iya, lain dia nggak mau. nggak bisa ngelihat ya. Mm-mm. Dia nggak mau. Udah gitu kelas 6 Aang nanya Kelas 6 SD kayak gitu tuh. kan, nanya lagi. Setelah itu dia ada tuh di bantal itu, dan ternyata wujudnya tuh kecil, rambutnya tuh jabrik hitam. Awal pertama bermain sama dia tuh kelas berapa? 1 SD dan nggak inget Oh, itu ya. kelas Pokoknya satu langsung SD. main aja. Tuh sempat hilang, sempat nggak ada lagi gitu. Dia ada terus Oh, ada terus. sampai kelas 5 dia hilang. Aang Oh, nanya kan. sempat sampai kelas 5 baru hilang. Mm-mm. Kira-kira Aang berapa nanya. tahun tuh dia nggak ketemu gitu, nggak koneksi Ya nggak tahu juga sih bang. Itu udah pokoknya udah lama lah. Udah lama kan itu. Iya. Terus Bisa ketemu ada. lagi? Ketemu Kelas lagi enam? yang kelas 6 SD yang itu tadi. Ya mungkin setahun kurang lah ya. Iya, jarinya panjang, terus tangannya juga panjang. Oh, berubah, si bentuk itu berubah. Ya bentuknya kayak gitu ternyata. Angga nggak dulu setan kayak gimana, kecil. Kalau yang pertama dilihat itu kayak manusia aja gitu, kecil. Manusia anak kecil, tapi anak gelap, kecil. emang gelap. Oh, Kulitnya iya. gelap. Oh, kulitnya gelap. Mm-mm. Pas ketemu lagi, Jabrik terus dia panjang gitu. apanya? Tangannya tuh panjang-panjang. Kuku apa Mm-mm, jari? kukunya, jarinya sih panjang ininya. Tapi bentuk mukanya Bayi. tuh sama yang pertama dilihat. Sama. Oh, berarti dia berkembang juga kali ya makhluk halus ya. Iya sih. Ah, berkembang gak sih? Tapi menurut gua mah Pikiran gua kalau udah mati, misalkan umur 5 tahun meninggal mati, ya udah begitu terus dia. iya. Nggak Tapi berkembang gitu, nggak tumbuh. kayaknya punya boneka nggak? Enggak. Enggak, Itu bukan boneka. bukan. Dia cowok masa main boneka sih, men. Iya namanya orang kan. Gayanya doang begitu. Baby, Lu nggak tahu aja parah. Gua kira banyak. kayaknya orang Dia tuh boneka gitu kan, gua sih Ngadi-ngadi. Terus pas kelas 6 itu masih berteman, Enggak, udah bukan nggak berteman berteman. kali ya, itu ya cuma ngelihat doang ya. Kalau kelas 6 SD kan udah besar. Tapi ada Maksudnya- komunikasi. Enggak. Dia nggak bisa ngomong. Enggak, dia Ang main teriak-teriak aja sama dia. Pikiran Ang tuh dia manusia kan. Iya, tapi dia bisa berkomunikasi nggak gitu?
Enggak, kan ang dulu enggak kan, maunya main aja namanya Oh yang iya, kecil, kecil yang nggak ada Mm-mm. omongan ya, nggak ngomong gitu Mm-mm. ya, main-main. Kalau ang main dipanggil mama makan ya ang balik. Nah kan gini, kalau main mungkin kan berisik ya, Mm-mm. iya kan. Nah, Orang pernah tua- gak ya orang tua? Orang tua, Ang main sama siapa sih gitu nah, kan? nanya gitu. Ya itu kan ang tanya, mah tuh temen ang main tuh di mana yang lompat bantal kan kamu sendiri. Gitu. Mungkin orang tuanya juga tahu, Bob. Namanya anak Karena emang kecil. dari kakeknya juga bisa ngeliat gitu, Jadi sadar di losin aja gitu iya, kan orang jadi tua udah gitu biarin kan. aja lagi itu mungkin ya. Maybe. Dari kelas 6 itu masih ada pengalaman sama dia itu masih panjang nggak? Apa udah? Enggak, udah gitu baru bisa ngeliat yang perempuan. Lo kan rumahnya kan kamarnya 3. Kamarnya 3, jadi orang tua, kamar ang sama ade itu satu gudang kamarnya. Udah. Kamarnya jadi gudang sih, itu ada Oh. perempuan memang panjang rambutnya. Tapi posisinya ngeganggu apa enggak? Enggak, dia kayak jadi penghuni situ ya, tahu. Berarti Ang bisa tahu makhluk itu ngeganggu apa enggak? Maksudnya energinya beda ada kali ya? auranya. Auranya, energinya beda ya. kelihatan. Jadi Tapi pernah gak diganggu gitu? Bob kayak diganggu makhluk yang iya gitu. Serem. serem gitu. Gendero udah pernah. Iya, Di sini ada gendero di rumah sini lama. ada. Belakang Ma Abudil ada. Tapi emang bener ada gak sih setan ya kita sebutnya jurik lah. Iya, setan. Dia bener-bener serem gak sih? Bisa ngebunuh ya sih gue keseringan Kayaknya nonton gue film pikirnya nih. ke sana sih sebenarnya. Kalau setan tuh nggak bisa ngebunuh, Iya. karena kitanya sendiri yang lalai. Jadi Jadi iya ya Tabrakan. kayak jatuh tabrakan mungkin ya. setan nggak bisa ngebunuh. Yang gue heran gini, Bob, maksudnya gimana ya, apa kok bisa berkembang gitu kan. Yang awal itu Awalnya ya. kan dia cuma lihat satu gitu kan, bermain gitu kan, dia bermain dengan spontan juga. Contohnya kita bermain gitu kan, tiba-tiba udah Dia masuk ke hilang, hilang, gede. dewasa, gede, dia makin ngeluas lebar gitu ngelihatnya gitu kan. Karena yang gua tahu nih pengalaman, kalau emang kita bisa ngelihat sesuatu, misalkan kita ngelihat nih, maaf lah kuntilanak lah ya. Mm. Mereka tuh tahu kalau kita bisa ngelihat. Nah, mereka tuh bukan ngejauh, malah penasaran kenapa lu bisa ngelihat gua. Jadi dia mencoba interaksi sama kita, Bob. Secara tidak langsung ya. Kalau kita nggak bisa ngelihat, dia nggak peduli, Tetap nggak aja peduli. ngelos ya. Kecuali kita bisa ngelihat, nah dia jadi tertarik nih. Ini orang kenapa bisa ngelihat kita gitu kan? Jadi Iya, dia jadi kan kadang malah- juga ada pesan untuk disampaikan. tuh, iya emang Bu, setan tuh suka curhat, men. maksudnya pesan yang disampaikan gitu ya. Nah, gue pengen tahu nih. Pengalaman yang pernah ya, gitu ya. Pengalaman pernah yang menurut lu aneh, setan itu misalkan lu misalkan kan setan itu ada banyak lah gitu kan, setahu namanya kuntilanak, genderuwo, pocong apa gitu kan ya. Disebutin baik. Terus gua Iya. dia wujudnya seperti apa gitu, Bob gitu. Lu pernah ngelihat nggak apa interaksi dengan makhluk halus dan dia yang paling sedih gitu kan. Misalkan aura yang ingin dikeluarkan oleh makhluk halus itu seperti apa gitu kan, entah sedih, senang, apa balas dendam gitu kan. Tergantung, misalkan kalau angke Oh, di sekolah. yang sekolah bareng PGRI, ini kan, ya. gitu tuh ada anak yang pakai baju sekolah di situ dia. Lengkap mas sekolah abu-abu, tapi zaman dulu pendek, rambutnya panjang, dia sedih. Itu sedih di situ dia. Tapi pernah, maksudnya sama itu tuh komunikasi gak? Dia kenapa meninggalnya atau Enggak mau nanya. Nggak berani ya? Bukan nggak berani, ya nggak mau tuh san lu gitu. Tapi dia Tapi dia berusaha kadang mencoba ada mau curhat nyampein gak sih ke kayak ang. gitu-gitu? Mm-mm. Oh, Tapi kalau angnya lagi capek dan nggak mau ya ngapain? soalnya kalau gitu capek juga ya, energi terkuras gitu ya. Kadang yang kalau di rumah sini yang dulu ini gendero, dia ganggu kalau lagi sholat gitu. Diganggu juga ya. Ganggu dia. Berarti kayak gitu tuh asik nggak asik? Asik, Nggak asik ya? asik. Asik gitu nggak asik. Ada kalau kata gua positif sih. negatifnya. Kalau kata gue nggak asik. Apa yang Ada positifnya, jadi kita tahu. Namanya kayak gitu nggak ada. Gue serem ya gitu. Jadi tahu misalkan, oh Bagus gini banget. loh dia tuh begini, nggak semuanya yang itu tuh juga jahat, ya. gitu loh. Iya. Berarti ada sisi baiknya ya. Mm-mm. Tapi kadang pernah nggak sekali gitu? Maksudnya komunikasi ada nggak? Pernah? iya itu sama gendro itu. Yang di rumah. Iya, itu kan mau sholat isya jam 12 malam, dia di situ nakut-nakutin. Yang namanya ngomong sholat, katanya kalau mau ikut ayo. Gitu. Oh, Tapi gitu dia ya? terus kayak suara harimau Ngeganggu gimana sih? kali ya, Oh, iya. gitu. Tapi pernah gak sih Ingat kalau banget. kita sholat itu mereka tuh ngerasa terganggu gitu kayak panas. Terganggu. Dia kalau kita semakin satu kali sujud, dia Ngerasa, terbakar. Makanya dia terus mengganggu. iya. Tapi Dari ada nih atas. kayak manusia berteman dengan setan. Mm-mm. Tapi emang sih kalau kita sholat lagi saatnya azan itu dia nggak ada, Bob. Dia Nggak pergi. bisa deket kita. Maksud gua yang kata dia yang bilang kan gua sempat aneh kan gitu. Apa makhluk halus ada plus minusnya gitu kan. Ya kalau misalkan sholat diganggu berarti kan minus dong. Iya, Minus. udah Maksudnya semua itu. udah jelas ya. Iya. Tapi ada nggak ketika lu lagi tidur dibangunin setan suruh sholat, tiba-tiba jam sholat gitu kan, lu kelewatan
misalkan lo tidur nih, misalkan mau subuh nih, digangguin lah gitu kan, gitu kan. Itu malaikat namanya. Oh iya. bukan setan. Berarti bukan setan itu. Bukan, Maksudnya kan ada sisi baiknya gue. Tapi ada jin yang baik emang ada. Iya, gitu Jin ya? dari Ada ya? dari turunan Ada nggak sih? kita Ada. sendiri. Ada. Jin Islam kan ada Lebih baik ya. yang baik. Yang gue tahu jin Islam kalau udah kerasukan susah Susah, dikeluarin. itu juga ada. Bener ya? Itu kalau orangnya konyol. Kita baca ayat dia malah lebih 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 pasif hafal ya? gitu, lebih hafal. Misalnya nih baca alifnya gitu. Dia lebih pasif gitu. Tapi sampai sekarang apa bisa ngelihat gitu? Masih. Gue bingung aja gitu, kayak kok bisa sih ang gitu. Gua Ya itu deh keturunan. gini, gua pernah ngalamin apa yang gua ceritain di gunung gitu kan. Gua pernah ngalamin. Menurut gua nggak dilihat di dunia nyata. Gua dalam dunia lain gitu kan. Nah, lu sendiri pernah nggak namanya ngerasain lu lagi di dunia lain gitu kan? Nggak di dunia nyata gitu kan. Maksudnya dunia lain itu lu lagi komunikasi dengan semuanya gitu kan. Alam gaib lah. Alam gaib lah. Jadi kan katanya kan setiap makhluk halus ada yang bisa ngelihat interaksi dengan kita, ada yang enggak. Nah, itu kan katanya ya. Nah, sekarang gue pengen nanya, lu nggak bisa nggak pada saat itu interaksi dengan semua makhluk halus gitu kan? Nah, gue pengen tanya seperti itu gitu kan. Kalau ang tuh kayak ke dunia lainnya belum. Oh, Belum. pernah ya? Cuma kalau emang interaksi, kalau dianya emang pengen dan angnya pengen, bisa. Kayak waktu ang di sekolah di Libanon. Berarti ada saling keinginan. Iya. Kalau angnya pengen, kalau nggak capek. Berarti makhluk halus juga seperti gitu kali ya? Bisa sekali boleh kayaknya ya. Apa sih namanya mediasi kalau gitu? Tapi nggak berani Kayak juga gua- sih. Gue takut gua- nggak bisa dikeluarin men. Gue kabur. Gue kalau dia nggak bisa dikeluarin ya Mbak. Kalau gue pengennya nepak sih. Kalau gue pengennya nepak. Nah gimana tuh? Lu bercanda kali. Nah, ini sangka karena kan hampir menurut gue kan halu lah gitu kan. Iya, masuk kalau gue sugesti lah. Iya, Kalau kayak sugesti, gitu ya. tuh sugesti kalau menurut gue. Tapi gue takut sih kayak gitu sebenarnya. Karena sugesti gue kalau gue mikirnya gitu. Sebenarnya kan emang setan itu kalau ngeliat kita tuh dari aura kita juga. Kalau kita ke suatu tempat, dia ngeliat aura kita kecil, dia bakal nyerang kita. Menurut aura kecil tuh karena kita ketakutan. Takut duluan. Malah dia seneng kali Seneng, ya. Wah, godain. dia ketakutan Kalau gitu. kitanya udah lebih besar auranya, dia kalah. Dan gimana cara gini loh, kita ke tempat sesuatu yang angker lah kita tahu. Kita kan sugesti udah ketakutan kan. Tapi gimana caranya kita mencoba berani gitu. Ya niat lah, niat dulu. Seolah-olah jadi mereka tuh tahu kalau kita berani gitu kan. harus niat. Dan Dan bisa kalau perasaan kan nggak bisa dibohongin. Benar. Iya. Kalau lu kita takut kayak ya takut. ya nggak usah. Daripada makan kenapa-napa, dia makin seneng. Makanya gue nggak mau penelusuran Itu gitu dia tuh, malah Bob. makin Kayaknya seneng. paling bahaya sih kalau kita nggak punya basic sih, Bob. Ya, Iya. gue mah ya disebut lemah gitu ya di iman ya. Ya maaf Tuhan ini kalau saya lemah. Dan maaf juga sayang kalau selama ini saya lemah ya. Gue nggak berani ya asli kalau kayak gitu. Tapi Iya, kalau emang harus cerita-cerita mistis itu seneng asli. Nah, Dan gue gua- percaya juga sih. Dia Harus percaya. Gua yang pengen gua tahu nih, dia udah pernah ngeliat interaksi. Pernah nggak lu ngalamin yang paling lu takutin gitu, yang lu paling serem gitu, Bob? Kayak misalkan kesentuh gitu ya sampai Nah. sampai bisa nyentuh gitu. Pernah ngalamin nggak tuh? Pernah dulu waktu zaman lulus kan, baru lulus 2015, itu baru dikasih kendaraan sama orang tua. Motor Itu lah ya. motor. Dulu masih sering main ke Pekansari itu malam minggu, pulang nanti jam 4 jam 3. Itu tuh udah kendaraan roda tuh banyak lampu yang bayangan kita kelihatan dong dari belakang. Nah, dari spion tuh dia ada ngikut. Oh kelihatan. Langsung turun. Nyampe di rumah siapa Pak Uji itu, dia ada lagi Oh ikut. ngikut. Ang Banyak, tabrak. Min. Jauh. Iya. Terus tabrak Ang belok naik ke rumah Ang, dia muncul di pohon beringin itu, di pohon mangga itu. Ya udah daripada Ang kesel Ang yang kalah, ya Ang tampar aja. Kuntilanak lu tampar. Panas, emang bener panas sih. Bangsat gak lu? Kalau gua jadi kuntilanak, gua aduin ke ini. Iya, dia terlaporin Gua pisau. Gua penjarain kan. Tapi dia benar-benar ketampar gitu, ngerasa ketampar. Karena emang mungkin aura sepi dan emang aura dia tuh emang bener-bener besar. Dan saat itu dia Nakutin. dendam apa gimana maksudnya? Udah doang ditampar Ya emang udah. dia mungkin ngeliat orang kan, dia kan dendam, dia kan benci Oh, sama dendam. manusia itu. Ingin menjatuhkan, pokoknya musak kan sama setan. Dia ingin mungkin ke Aang pengen gitu kali. Ya kan Aang berani, harus berani. Tapi ketika ditampar itu udah pergi. Pergi dia. Dia pulang ke sana kali ya. Nggak Kan tahu. awalnya di stadion ya. Dia naik ojek apa gimana Angkot. tuh kalau kayak gitu tuh. Angkot. Terbang Cibinong. ya. Anjay, terbang. Tapi seru juga ya kalau bisa nampar kuntilanak. Pertama kali sih. Gua Paling nggak mau heboh sih. sih menurut gua. Panas emang. Tapi apa ya, menurut gua ada yang kurang gitu kan.
yang apa yang teman kecil itu gitu kan, yang nggak tahu ceritanya kemana yang lagi iya, ya. teman Iya. biasanya kan Udah namanya, hilang itu aja. namanya teman kecil berinteraksi harusnya punya, kalau misalkan kalau gue punya chemistry lah gitu Iya. kan, saling mencari lah gitu kan. Iya. Maksudnya lu pernah nggak apa berjumpa lagi gitu kan dengan yang menurut lu yang waktu kecil gitu kan sampai sekarang, pernah nggak berjumpa lagi gitu? Belum. Tapi kalau Anang punya lukisan dulu ya, punya lukisan Aang kecil. Di lukisan itu matanya itu mata dia. Jadi kalau Aang lihat dia gerak kayak senyum, tapi itu nggak dipajang lagi. Aang cerita ke mama dan nggak dipajang. Nah, mungkin itu emang karena di rumah awal kan udah pindah rumah ya. Iya. Mungkin emang Mungkin penunggu ikutnya rumah lewat sih. itu kali, lukisan Aang itu. Iya, jadi pindah rumah ya udah dia mah tetap di situ, Ang kan pindah mungkin jadi nggak ikut. Itu sih Maksud maksud gua. bisa dipanggil gak sih yang kayak gitu maksudnya? Kayak kita kan kangen nih. Iya. maksudnya. Itu Jadi mah bisa mungkin juga ya? ilmunya beda lagi ya. Oh beda Tinggi. ya. Lebih ini kali orang kali Lebih ahli. semakin kayak gitu bisa didalamin kali ya. Nah itu yang gua maksud tuh bisa diasah kali ya. Iya, Misalkan kayak indigo gitu bisa diperdalam gitu, Bisa Bob. didalam Ilmunya harusnya. bisa dicanggihin lagi gitu kayak teknologi mah gitu kan. Iya kayaknya Oh mungkin karena Ang nggak mau lah ya, maksudnya Ya sebenarnya udah, nggak mau ya ngeliat biasa-biasa gitu aja. ya. ngalir aja ya. Mm-mm. Iya sih emang Emang orang tuh juga suka nyuruh kan, dalemin, siapa tahu bisa bantu orang banyak. Nah, Nah, itu- ngomongin itu masalah orang tua nih, maksudnya ada nggak silsilanya gitu kan, si Aang ini kan mempunyai, Aang kan mempunyai apa, pandangan gitu, apa interaksi dengan penglihatan penglihatan dengan makhluk astral gitu. Maksudnya lu punya silsilah silsilah orang keturunan tua gitu. apa bokap, Yang nyokap, bisa atau ada, kakek, iya. nenek gitu kan. Kakek apa ayah dari ibu ada, terus bapak dari ayah juga ada, kakek gitu. Ada. Berarti keluarga dia mah biasa kali kayak gitu ya. Ya, biasa kayak emang udah biasa ngeliat mah. Juga. Nah kalau gua sih amit-amit ya ngeliat kayak gitu, Bob. Gua takut. Tapi kalau gue punya jiwa seni, gue lukis kan. Tapi dengar-dengar Ang bisa ngelukis juga ya. Tapi nggak bener-bener serupa dengan itu. Tapi emang karena nggak bisa ngelukisnya kali apa? Iya, karena mungkin nggak bisa ngelukis Nggak bisa ngelukis makhluknya ya. itu. Cuma Kalau segambaran kayak misalkan rambut dengan wanita gitu bisa. Cuma ancur-ancurnya nggak mirip ya. tapi boleh juga nanti ya di next lah kita coba gitu kan. Siapa tahu Bob di sini ada yang cantik kan buat lu jomblo kan nih. Siapa tahu kan ada kemisi sama hantu kan. Bisa jadi. benar. Yang gua nggak habis pikirin sebenarnya sih, gua merasa kayak gitu. Gua menurut pribadi gua ada halusinasi apa setengah gila gitu kan. Kalau Iya. misalkan orang pandang lu ngobrol sama siapa sih gitu, lu Pasti. pasti kan orang nyangkanya Gila. iya kan, pasti kan Pasti, nyangkanya pasti. gitu, lu Di ngobrol sama pabrik siapa pun sih pasti. gitu. Kalau orang awam ya udah pasti bilangnya apa sih nih orang ngomong sendiri ya kan. Edan. Udah pasti itu. Dalam juga ya, maksudnya orang yang punya apa kelebihan seperti ini, kalau misalkan dieksplor gitu kan, tanpa nggak ada percaya diri dari kita gitu kan, pasti sangka lu apaan sih gitu kan, ngobrol sendiri gitu kan, Pasti. sangka bisa jadi gila beneran sih menurut gua. Ya makanya kadang kalau anak-anak yang mungkin yang terpilih bisa ngelihat, juga kadang milih nggak mau karena berbeda kan. Mungkin gitu kali Bob ya, apa maksud gua nggak semua orang bisa mempunyai kelebihan seperti itu, dan nggak semua orang mempunyai apa ya, kayak rasa. Ada kan orang Yang lebih nggak ada kan orang, gue pengen lihat dong tiba-tiba gitu kan, Nggak gua bisa lah. nggak bisa. Nggak Yang ada ya? ada dia mungkin sakit nanti. oh, malah Iya. malah nggak kuat ya. Nggak kuat sakit mati. Karena kan stres gila. Jangan lah gua. Oke, kan lu pernah ngalamin nih di gunung ya. Nah, gua tanya sekarang lu percaya gak akan adanya dunia lain? Kalau gue sih percaya, walaupun gua takut, gue percaya bahwa Ya. kita berdampingan, Bang. Kan lu udah pernah dengar cerita gua. Iya, nah gua maksudnya lu percaya apa enggak nih? Dari sebelum kejadian tuh gua nggak pernah percaya gitu kan, tapi semenjak beberapa kali kejadian gitu kan yang gua alamin Iya. gitu kan, ya gua sekarang ya Harus ada percaya gitu kan. Harus ya, karena kita kan muslim harus percaya. Ya kalau menurut Percaya. Ang nih kesimpulannya gitu, kita menanggapi ya makhluk-makhluk itu gimana dengan cara apa nih gitu? Karena kan dalam agama Ang sendiri, Iya. Islam pun mengajarkan kita harus percaya dengan alam gaib, kan? Iya pasti. Itu. Nah, kalau udah percaya gitu kita harus kuat iman.
supaya kita nggak kalah dengan makhluk itu. Ya, karena derajat manusia itu lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari kita gitu. Jadi kita harus berani. Berani bukan sebab menantang ya. Bukan, beda ya menantang. Kalau kita menantang tapi kita basic kita lemah, dia semakin jadi. Dia yang bisa ngelihat. Bisa. Jadi Dia kan lihat sotoy aura gitu. kita, dia kan lihat Maksudnya keimanan kita sotoy kita, ya? bukan lihat wujud kita. Setan itu gitu. Jadi lihat yang dilihat itu adalah keimanan kita, aura kita. Enggak, fisik kita nggak dilihat sama mereka. Jadi mungkin pada intinya kita harus bisa saling menghargai. Saling menghargai. ya, Kalau datang ke dunia tempat-tempat lain gitu kan ya. ke tempat-tempat apa Kita yang izin baru, ya. attitude-nya dijaga. Kita izin. Permisi. Permisi. Seperti itu. Ya mungkin sampai sini aja kali ya. Nanti kita lanjut kalau ada lain waktu ya. Kayaknya Masih banyak cerita banyak nih. sih gua Masih mau banyak. Apalagi dia bisa ngegambar Bob ya kan. Nah, Nanti kita coba. kita coba gitu kan. Iya, gambar yang ada di sini aja dulu gitu kan. Siapa tahu kan cantik ya gue bilang tadi. Tapi kan? nih gue nanya nih. Yang di sini lu bisa ngeliat nggak? Ada. Nah, ini nih. Tadi Ada. Ada. Di sini ada. Jadi bahas lah. Nanti aja lah. Sudah kita akhirin lah bisa ya. Terima kasih buat Aang yang telah memberi pengalaman masalah cerita seperti ini Ilmu gitu kan, ini, ilmu buat kita agar kita bisa menghargai lebih menghargai dunia lain gitu kan. Gitu. Mungkin kita akhiri kali Bob ya. Oh, mungkin nanti bisa lanjut lagi kita datang ke sini lagi kan kita berbincang lagi. Oh ya, terima kasih buat Aang. Kita salam CS dulu. Kita CS kental gitu kali ya. CS. Oke. Gimana ya? Ke situ dulu. Oke, sampai di sini gitu kan. Oh iya iya. Iya, ilmu Oh, iya. kan bukan gua. Oke, sampai di situ dulu cerita dari Aang. Mungkin nanti next kita akan cerita-cerita lagi yang mungkin menurut lu apa yang dialamin masalah sehari-hari dan pasti punya pengalaman pribadi yang sama dengan kita-kita gitu kan. Pasti, dan jangan kemana-mana, tetap di CS Kental. Oke, thank you Ang. Oke, kembali lagi bersama kita berdua. Tentunya di mana lagi kalau bukan CS Kental. bersama gue Ito Jamstrong Sama gua Angga Jimbots. dan narasumber kita Bau. Ibau, Bang Ibau. Bau. Kelas. Berkah oh. Ih, oke, Kali ini oke, kita oke. kedatangan narasumber yang mempunyai pengalaman misteri. Wah, anjay, sekut gak? Wih, gokil. Misteri di mana nih? Maksudnya nih? Di Mempunyai- Sukabumi. Di Sukabumi. Kira-kira kapan tuh? Sekitar Tahunnya udah lama mau lama. tahun 2000 baru 2 tahun kemarinan 2018 2019-an dah. Bulan lama ya? November. Iya, 2018 ke 19 November. Waktu itu kan ceritanya kita mau nemuin sepupu nih, silaturahmi ke rumah saudara. Cewek, ke rumah saudara itu sepupu kita cewek. Di Desa Cipedes, belakang hotel SBH, Samudra Beach Hotel. Bis hotel. Samudra Beach Hotel itu yang ada kamar khusus loh. Ya gua pernah dengar. Di Pelabuhan Ratu kamar khusus. Yang Nyiroro Kidul ya? Iya, kamar-kamar khusus. Nah, ini beda nih, Bro nih. Di dalamnya tahu nggak lu kamarnya? Tahu, gue belum pernah, Bob. Bingkisan lukisan, Iya. tempat-tempat buat mayat lupa. Iya, gitu. Bakar menyan kayak gitu. Aneh tuh lah hotel gua. Tapi emang pernah ada yang nyorot gitu masuk? Ada Yang masuk. Diizinin kok. Izinin. Nah, Basuki yang pelukis itu seniman ngelukis di situ di kamar itu. Soekarno itu yang ngebangun hotel itu. Soekarno tuh yang Soekarno yang ngebangun hotel itu. Nah, Nyi Roro sama Kanjeng Ratu beda, Bro. Oh, ternyata beda. Beda. Adik kakak, Enggak. saudara. Jadi kalau di Sunda Nyiroro Kidul mah gue tahu tuh lagi ceritanya kan. Yang Iya, pakai baju jadi biok. ada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Kanjeng Ratu Kidul atau lagi apa gitu. Itu beda-beda, cuman persepsi orang nganggapnya sama. Satu ya, iya yang Padahal beda. yang kayak gua lah, gitu. gua nggak ngerti satu itu. Jadi kalau kepercayaan itu lebih kental di Nusantara itu dipercayain gitu ya secara budaya. Tapi kalau secara daerah itu lebih kentalnya itu di daerah Sunda dengan pajajarannya, daerah Jawa dengan keraton Yogyanya dan di Bali karena pantai selatannya. Dan yang gue denger masalah Nyi Roro Kidul itu nggak hanya di Sukabumi, Pantai Selatan, Iya, ternyata di betul. Pangandaran juga Di Pangandaran. tetap namanya Nyi Roro juga. Nah, di Banyuwangi itu ada tuh. Kalau mau kita ke Banyuwangi itu ada Watu Dodol di tengah-tengah jalan itu, batu di tengah-tengah jalan. Jadi jalan itu orang nggak bangun jalan itu gue nggak ngerti deh. Dipisah jalan itu.
Yang lo tahu dikisahkan Nyi Rocky dulu tuh seperti apa sih? Nah, Menurut ini gua emang cuman bahasanya legend aja gitu kan. Mitos ya, mitos Mitos penghuni Agak- pantai selatan gitu kan. kalau yang gua tahu berdasarkan referensi dong ya, yang gua dengar yang gua baca. Ya harus. Kalau orang Sunda ini mohon dikoreksi dah nanti kalau buat kawan-kawan Ya, di komentar ini kalau kalau salah, kalau ya. salah. Cuman yang kita tahu kalau orang Sunda nganggap ini satu wujud sama karena dia salah satu kerabat dari kerajaan Pajajaran yang katanya terlahir secara fisik cacat atau apa, akhirnya dia malu lah atau apa, akhirnya jadi beliau tanda kutip Berarti ini termasuk sejarah dong, Mang ya? sejarah, karena penting. ada di beberapa daerah. Oh, edukasi juga Edukasi. Gua belum pernah tahu tentang sejarah Nyi Rocky itu, gua pernah tahu. Tapi nih, kalau apalagi. buat tapi Gua kalau buat jauh. di Jawa, di Keraton Jogja khususnya di Jawa Tengah sama di Bali ini beda. Kanjeng Ratu Kidul ini adalah semacam kayak dewi mungkin ya, atau penjelmaan jin atau apa. Nah, kalau Nyi Roro Kidul itu semacam kayak panglimanya. Nah, Nyi Blorong ini Nyi Blorong ya. nah, Nyi Blorong itu salah satu, bukan beda lagi sama Nyi Roro Kidul. Itu tuh kayak abdi dalam atau apa gitu. Pusing gua. Nyiro. Itu kalau nggak salah ada 4. Kidul beda. Beda sama Kanjeng Ratu Kidul. Jabatan kali gelar. Ya, pokoknya ada 4, cuman satu lagi tuh gue lupa Nyi Riri atau apa gitu. Tapi terkenal kan Nyiro Kidul. Nyi Roro Kidul, tapi kalau buat orang yang ngedalamin kayak model kayak kejawen atau wiwitan atau kayak tradisional budaya gitu, mereka Paham ya? paham literasi budaya sejarahnya Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong atau lagi apa gitu gue lupa dah. Cuman kalau yang Sunda ini di orang Sunda di apa di Jawa Barat. cuman satu gitu. Tapi kalau buat di Jawa sama Bali ini sama. Beda gitu sama Sunda sendiri gitu. Terus kalau pengalaman kita itu waktu di hotel SBH, bukan di hotelnya sih. Jadi kita ke rumah temen di Desa Cipedes, itu belakang hotel SBH ya. Oh, lu bukan di hotelnya tapi? Bukan, di belakang hotel itu ada Desa Cipedes. Desa Cipedes, kita mau ke rumah sepupu kita. Nah, waktu itu kan kita kerja di pabrik nih dekat rumah kita di Citarap. Kita udah resign, teman kita juga resign orang situ. Sebelum kita mau main ke rumah Lalu, sepupu, kita tuh maksudnya Gua, maksudnya, gua, jadi, heeh. ya kan takutnya Gua. orang kita tuh banyakan gitu. banyakan rasanya. ya. Gua Nah, aja gitu ya, ya. Gua resign, teman gua resign nih ceritanya. Nah, gua mau kesan itu mau ke rumah sepupu gua kan nih cewek. Nah, gua datang itu asar, bro. Asar ini karena perjalanan agak jauh, gua sekalian silaturahmi ke rumah teman gua namanya si Yusuf, teman kerja gua dulu. Di pabrik. Dulu waktu di PT tuh, salah satu PT di Citarap. Udah gitu, mampir lah gua japri dong, lu di mana? Gua ngekos katanya dia di Desa Cipedes itu. Jadi yang saudara gue itu sepupu bukan di Cipedesnya, di daerah masih jauh gitu. masih jauh. Oh, lu jadi mampir dulu. Mampir dulu silaturahmi dong, udah sama-sama lost kontak lah berapa gitu, cuman kenal di Facebook, komunikasi di Facebook, cuman nggak pernah inbox atau apa. Ya udahlah gue japri. Cakep. Raja terakhir, bro. Nah, pas main itu posisi dia bilang kan gue japri, gue dagang kata dia tuh, dagang sayur. Udah gitu dagang sayur di gerobak, tapi di kampung beda kali ya, nggak pakai apa sih namanya kayak warung kayak gitu, nggak pakai motor ini, gerobak sayur gitu. Didorong. Oh, di mana? Deket situ, deket jalan yang mau ke di Pelabuhan Ratu, daerah situ kata dia tuh. Oh, tapi gua ngontrak di deket Desa Cipedes. Ya udah mampir aja. Mampir gua asar kan tuh. Ke kontrakannya. Ya, ngobrol biasa. ketemu. Ngobrol gini-gini. Terus sekitar jam 5 itu dia cabut kan. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Dia bilang gue dagang deket situ kata dia teh. Cuman gue paling balik jam berapa lu? Gue balik jam 3. Jam 3 subuh. Iya. Katanya, udah gitu. Kalau mau tidur masuk aja nginep kata dia tuh. Apa lu mau dilanjutin? Kalau dilanjutin mah kan emang lu apal jalannya. Udah sore juga ya. Gue tahu alamatnya tapi gue belum pernah. Gue bilang gitu kan. Gue lupa dulu pernah waktu kecil itu ramai sama keluarga gue gitu kan. Nah ini gue di motor di desa, ya ngerti lah bro di sana jalan-jalannya gitu. Ngeri juga ya. Agak ngeri begal juga kan. Maksudnya posisi udah agak malam gitu mah.
Ya udah Tapi gua kenapa nginep. lo kenapa nggak ikut aja dagang? Gua Biasa gitu. enggak, Nggak gua bayang atau Bob. Kasihan apa ya? temennya kali nggak Kecuali mau ya, ya tega. ya mungkin kecuali dia di stand gitu di Iya. tempat ya mungkin bisa namanya kalau dorong pasti sih ada Iya sih, kenek, benar. ada candy-nya. Jual sayur ada Gua mau, candy-nya. gua mau dagang sayur, cuman beda teritorial. Oh, niatnya ke situ tuh. Enggak, gua mau silaturahmi ke rumah saudara gua. Cuma sekalian silaturahmi ke teman gua. Udah gitu pas akhirnya dicabut dong tuh jam 5 itu. Ya gue biasa lah di rumah dia. Oh, di kontrakan? Di kontrakan dia, ha. Biasa main gitar apa segala gitu kan, nonton TV apa segala, tidur. Oh, lu mutusin nginep di rumah dia. di kontrakan Nginep dia gitu. karena udah keburu malam lah, gue bilang ngeri. Iyalah. Udah gitu nggak ada apa-apa sampai akhirnya azan maghrib, kedengeran tuh azan. Jadi di kontrakan di ini maghrib ada ya. 3 petak nih. Udah nyampe maghrib nih. 3 pintu, kontrakan itu 3 pintu, tapi kosong bro. Jadi yang isi itu gua doang yang ujung. Oh, ujung. Yang kontrakan temen gua. Ada jauh ngederet kontrakan, ada orang yang penuh, tapi agak jauh tapi kelihatan sama gua. Cuman tengah-tengah ini pohon bambu, kalangan bambu lah pohon. Lampu mah kelihatan lah ya. Lampu di pintunya Ya, tuh iya, teras kelihatan kecil, lah gitu. kecil. Ya biasalah kayak kita nginep di rumah temen gitu, cuman bedanya ini kan kontrakan, ya udah biasa aja sampai maghrib. Gue denger azan ya gue sholat, Beres. beres lah gitu. Sampai akhirnya itu jam 10 deh, jam 10-an itu ya gue lihat jam, gue bilang ini gue pasti capek dong jalan dari Bogor, Kerasa lah ya. kerasa jalan. Udah gitu sempat main-main dulu gue keliling-keliling, daripada gue bablas teman gue nanti datang nggak enak dong, gue numpang. Gue pasang alarm bro, jam 3 gue pasang alarm tuh. Oh, buat bangun. Itu jam 10 gue lihat di handphone di jam tangan gue tuh jam 10. Oh, lu niat mau tidur tuh justru. Gue tidur, niat tidur, gue pasang alarm dan gue nggak langsung tidur dong, nggak langsung tidur biasalah gue bilang bangun gitu kan jam 3 dia datang, gue bangun lah gitu, takut dia ngetok-ketok atau apa. Soalnya kalau nggak gue kunci gue ngeri juga kan bro. Ya udah akhirnya gue kunci, gue tidur sampai akhirnya gue bisa tidur bener nih. Nah ini saking capean tidur ya. perasaan gue ini tidur nih bro. Perasaan. Gue yakin tidur sih. Ya tidur lah. Iya, Lu gue yakin capek tidur. juga. Capean. Tapi ini aneh. Gue tidur itu kayak Mimpi. gue bingung ini ceritanya makanya. Nah. Jadi gue lagi tidur itu kayak kepala lu tuh, hidung lu, muka lu penuh sama sesuatu yang kenyal, Agar. payudara cewek. Bangsa toket. Ya, lu kayak dinenenin bro. Muka lu tapi gede banget nih toket. Iya. Akhirnya kan lu ngap. Iya. Lu ngap banget dong. Dan lu masih, tapi kadang lu nggak bisa melek gitu. Muka lu ketutupan sama toket gede. Posisi gue itu lagi tidur tuh gue ngerasa kayak begitu. Akhirnya kan gue bangun ya, gue bangun melekin mata gue tuh nggak bisa ketutup. Gue istighfar dalam Dari situ hati. lu belum sadar kalau itu Rep toketnya. Bob, dia Iya, ada kayak Iya, begitu. Ketiban. Ketiban gitu, kayak ditindihin. ditindihin. Iya, Kayak ditindihin gitu. Tendian. Nah, udah gitu kan akhirnya dari pas tidur gua ngerasa kayak begitu, gua bangun ya, gua coba buka mata gua, gede gimana sih, gede banget nih, gua pegang nih toket, Anjay. asli gua pegang, Basah, kalau gua sih bangun-bangun basah tuh. bukan kerangsang ya gua, karena pas lagi tidur Aneh. gua ngerasa ini ada yang aneh ngap ke Tiba-tiba dada, gua tidur, tiba-tiba. gitu. Gua pegang nih toket, gua gede banget, ya gua istighfar, gua teriak nggak bisa, Nih. Iya, kan namanya dapat gitu. tapi gua pegang ini nyata berasa, akhirnya gue terus istighfar dalam hati, gue dorongin, bangun gue seketika. Ini cewek ada depan gue, jarak 2 meter depan gue ada, senyum. Tapi cewek biasa, cuman badannya berbulu, berbulu-bulu tipis. Gede tapi benar-benar. Gede, gue nyata jelas dan gue itu yakin gue bukan ngimpi, itu gue udah bangun. Anaknya kelong wewe sama genderuwo. Asli, cewek ini gede, sininya udah bulu semua sih penuh, Gua pusing malah gua. Telanjang gitu. telanjang. Parah gitu, parah. Asli. Parah. Enggak ada Itu nafsunya kayaknya kalau. nggak ada Iya, nggak ada, nafsunya, nggak ada. nggak ada nafsunya. Orang pada takut. Dan gue yakin itu gue udah sadar. Terus dia tuh ngilang tuh nggak kayak di film-film lu nonton di Indosiar dong. Nonton, iya nggak gitu, ngebias pelan, ngilang. Pudar gitu. Kayak asap ngilang. Tek. Lah, udah kita pertama gak ngerasa takut. Pas ngeliat tadi tuh ngerasa Pas takut. lu ngeliat tuh bangun itu kan sadar berarti. Gue sadar, gue yakin sadar dan gue gak ngerasa takut berbulu, tapi itu jelas cewek nyata dan gue itu yakin sadar. Akhirnya setelah kayak begitu
Dia ngilangnya tuh nggak kayak di film-film Indosiar dong, ngebias. Kuit gitu ya. Nggak gitu ya. Ngebias pelan-pelan kayak asap rokok, kayak Pudar, kabut, pudar. pudar gitu loh. Nah udah gitu, udah pas lagi gitu gue nggak takut. Setelah dia nggak ada, hilang, ngebias kayak gitu. Baru gue, Merinding. Sama ini enggak? merinding gue baru, apaan tuh gue bilang. Rokok gue tuh tinggal 4 batang, gue ngerokok sebatang. Gue mau tidur lagi Oh, lu nggak bisa. bangun ya, Bangun, ngerokok. heeh. Baru Udah lu kan ngedorong kayak gitu kan gue bangun itu refleks, langsung bangun, bener-bener bangun. Gua akhirnya gue mau tidur lagi nggak bisa, ya udah gue ngerokok tuh. Rokok gue tinggal 4 batang, gue ngerokok. Udah ngerokok, gue gigitaran. Coba biar sih ngebentuk sugesti biar gue nggak takut aja, gue gitaran. Terus gue nonton TV, gue main game, Itu bukan dalam bikin mimpi kan? kopi. Itu mah sadar ya. Sadar, gue bikin sadar itu. Gue bikin kopi, terus gue yang ingat apa coba? Gue belum sholat isya. Itu jam berapa tuh? Jam 10 kan? Gue nggak Betul ya? ngeliat jam. Iya. Iya. Pokoknya pertama gue masang alarm sebelum tidur Jam itu 10 ya. jam 10 gue masang alarm bangun, biar alarm itu gue pasang jam 3 ketika gue bangun. Niatan pasang alarm jam 3. Ah. Tiba-tiba lo kebangun. Ngimpi kayak begitu udah kerasa nyata ngelihat. Lo ngerokok dulu. Bikin kopi, main gitar, main game di handphone. Akhirnya lo, wah gue belum sholat isya nih. Akhirnya lo sholat Gue isya dulu. nyari-nyari jeda nyari-nyari selah aja biar nyari alasan biar gue nggak panik. Oh gue belum sholat isya nih. Penangkal. Tapi gue nya males ya, dasar kedul gitu kan. Dia nggak jadi sholat tuh. Nggak sholat isya. Gue tidur lagi bro. Oh lanjut tuh abis ngerokok tuh. Gue tiduran lagi aja, dengerin musik di handphone. Gue tidur lagi, capek kan bro, hawa capek. Gue ngantuk, ya tidur lagi. Nah pas tidur itu gue ngimpi lagi kayak begitu, hal yang sama. Cuman gue didekapnya kenceng dari belakang. Oh dipeluk di belakang gitu. Dipeluk dari belakang. Tidur terlentang. Gue nggak tahu dah gue tidur kayak begini. Gue nggak tidur, pokoknya gue tidur kayak begini nih. Berarti terlentang lah ya. Tapi kok kayak di belakang, ngerti gak sih? Padahal di Kayak- bawah itu lo tidur di kasur. Ya di kasur. Di bawahnya lantai, bukan di ranjang. Kalau kan Gue di ranjang, Oh, di ranjang. di ranjang, bawahnya lantai. di ranjang. Di bawah bu. Di bawah. Tapi kan ada kasur bro. Tapi Oh, dia kerasa kayak ditendang kayak ya? kayak Iya. lu dekep di Iya, giniin kan lo. Iya. Nah gue rasa yang seinget, tapi lu bayangin lu ngimpi, dalam ngimpi lu bisa mikir, aneh nggak lo? Nggak logik, gue bilang. Yang paling awam ketika orep-orep ditindih paling di atas. Iya. Di bawah. Di atas. Ketika misalkan di misalkan tidur ditangkap berarti kan di atas iya, di bawah iya. Ketekan atas bawah berarti. Ya enggak berarti? Yang kedua ini yang Enggak. salah, enggak, dari yang pertama kan atas, Nah. yang ke bawah itu gue ngimpi gue tuh kayak gue didep dari belakang, kayak dipeluk dari belakang. Iya berarti kan di Di atasnya atas enggak. atas enggak bawah kan kerasa. ditarik, Bob. Oh. Namanya dipeluk. Iya. Iya enggak? Gitu, oh. Ketarik kan? Kenceng, terasa. Kenceng, berarti kan atas bawah ditarik. Nah, toket ini kerasa nggak sih? Toket tuh gede, kerasa. Atas bawah ditarik berarti. Gue bangun lagi, si cewek ini nggak ada. Nggak kayak yang pertama. Yang pertama itu gue ngeliat jelas nyata 2 meter jarak depan gue, nyata itu, gue sadar. Gue yakin sadar dah. Yang kedua gue bangun nggak ada. Terus akhirnya yang ada di pikiran gue apa coba? Sholat isya. Gue tadi mau sholat isya nggak Iya. jadi. Gue jadiin wudhu sholat isya. Gue sholat isya dong, 4 rakaat. Kopi itu yang bekas gue pertama ada, masih ada tuh. Gue ngerokok lagi. Rokok gue 3-4 batang, tinggal berapa tuh? 2 batang. 2 batang. Dua, logikanya. Kopi masih gue lanjutin dong. Terus gue masih parno dong. Gue di luar buka pintu, gue di luar ada balai itu, di luar kontrakan ada balai. Gue gitaran di situ, gitaran nggak nyampe 1 lagu, gue bilang bete amat ya, gue bilang. Lu habis ngimpi gitu lu berani keluar di teras Ya, ya? ya karena parno, gue di dalam takut, nggak jelas. Gua sih lebih takut di luar. Ya, Kalau posisi gua karena di dia. pertama kayak begitu, gue kimil lagi kan bete. Kecuali hawa di kontrakan itu lebih engap daripada lu di luar. Enggak, Itu bisa mungkin. Enggak, cuman karena pertama gue ngimpi kayak begitu, akhirnya secara nggak langsung gue berpikir ini kontrakan gak nyaman. Ya gue coba di luar gue ngerasanya malah Lebih adem. bukan lebih adem, yang ada kok keeng ya, gue bilang gigitaran gitu kan. Tapi pohon hawanya kan bambu. dingin, enak. Ya dingin, cuman ngerasa kayak lu diliatin banyak orang, ngerti gak sih? Kayak banyak orang yang ngawasin lu, kayak banyak mata yang ngeliatin Oh lu. iya. Akhirnya lu bete dong. Lu taruh gitar itu kan awalnya digantungin di tembok, bro. Iya. Pakai paku gitu kan, ada talinya gitar. Iya. Gua taruh samping pintu. Gue coba tidur lagi. Gue habis sholat isya tuh. Oh sempat sholat dulu tuh. Yang kedua gue sholat isya. Karena yang pertama gue sholat isya nggak jadi. Gue sholat isya, gue tidur lagi. Nah, kebetulan gue tidur, gue ngimpi lagi hal yang sama. Cuman ada yang masuk Ketiga kalinya tuh. ketiga kalinya. Idi. Kayak di tulang ini, kayak tulang belakang nih, kayak ada yang lu kayak dimasukin kayak apa ya? Gue nggak tahu lah. Kayak benda tumpul apa kayak linu. Nusuk.
nusuk tapi nggak tajam kayak linu. Kayak linu Punggung, aja. di punggung. Di punggung belakang sini loh. Di ekor kita nih. Punggung kayak keras linu. Lu tarik, ini kerasa. Yang ketiga ini kayak yang pertama kerasa. Kalau yang tarik, Tangan. yang ditarik apa itu? Tangan ya. Tangan. Gue banting gitu, gue dorong gitu. Kan depan kasurnya kan pintu ya. Itu ke pintu, jeger aja kan. Dia cuman ketawa doang. Ketawa sepintas, nggak jelas, nggak kayak yang pertama, jelas mukanya doang, sepintas ngilang langsung sambil ketawa. Lu parah nggak lu? Dangduk. Terus yang gue lihat jam berapa coba itu? Jam 10:05. Jam 10 lewat Ini 5. pertanyaan gua. Lu kan tidur jam 10, Bang. Ini Nah, pertanyaan. ini makanya bro. Tidur sekitaran jam 10, bisa kurang bisa lebih, ya enggak? Iya. Ya, gue 3 kali Jelas. ngimpi. Dia 3 kali mimpi ngerokok 2 batang, Bob. Sempet bangun 2 batang nih, ya kan? Ini logika. Belum gue lihat Ini rokok. dihitung logika, dihitung Masa sih logika. 5 menit? Enggak mungkin dihitung logika. Sholat dulu dia. Bikin kopi, Ya, main game, bikin. main gitar. Tapi itu posisi sadar kan ya? Gue sadar. Nah, pertanyaan gua, Gue kan lu ngerokok dari yang tuh ketiga nih. itu gue nggak tidur tuh. Nih lu kan ngerokok nih ya. Ah, Ya. yang mana yang Iya kan? Benar-benar. Nah, rokok lu awal kan 4 batang nih sebelum tidur nih. Benar. Pas lu lihat itu rokok tuh berapa batang? 2 batang. Terisep berarti. Berarti beneran dia ngerokok ya? Beneran. Kan yang pertama ini rokok gue 4 batang, besok sebatang. Gue ngimpi. Gue ngimpi lagi dong. Ini ada enggak? Ngimpi lagi. Ininya ada enggak? Ada Oh, bro. ada. Untungnya ada. Ada puntungnya. Ya kan Terisep. gini. Akhirnya itu gue dari jam 10 itu, jam 10:05 sampai jam 3 gue nggak tidur. Iya, maksud gua gini loh. Namanya dalam 5 menit itu takutnya lu ngerokok 2 batang itu bangun tidur ngegitar itu lu tuh masih dalam keadaan mimpi ngerti gak? Jadi Gua ngeliat- mimpi di dalam mimpi. Gue ngeliat Gitu. rokoknya bro, gue ngeliat jam Jam handphone sama jam tangan. Oh, jam gua. Di jam dinding ada enggak? Nggak ada. Jam handphone sama jam tangan jam 10. Udah. Dan gue nggak tidur lagi sampai jam 3 itu. Akhirnya gue ketiduran, gue nggak tahu apa-apa. Gue bangun gue bangun akhirnya udah rame lah pokoknya. Siang kayak gitu jam 6 gue lihat jam 6, gue bilang temen gue nggak datang. Ini yang susah nih. Gue keluar nih. Secara nalar ya. Gua pikir gua kan berargumen secara nalar, gua hitungan berarti nggak masuk. Ya gokil Tapi- aja men, 5 Cara- dalam 5 menit nih ya. Di Ini kalau gua hitung aja ngerokok sebatang itu 10 menit. nah, Bro. Baru habis loh. standar. Nah ini kan itu Standar, masih gue sendiri posisinya bro. Gue ngelihat jam. Itu waktu itu gue nggak ngelihat rokok. Yang gue inget gue ngerokok 2 batang. Karena Iya. gue ngimpi kebangun itu 3 kali kebangun gue. Terus jam 6 itu gue buka pintu udah pada terang dong. Temen gue datang. Gerobaknya ada. Temen gue datang. Gue kan bete dong sama dia. Lu kemana aja? Dari bangun jam 10 itu Jam 10:05, gua tidur lagi Nggak tidur lagi. sampai jam. Gue nggak tahu dah, pokoknya tuh sekitar jam subuhan atau apa gue tidur lah pokoknya ya. Oh, Gue nggak ngerti, tapi gue nggak denger subuh. Oh iya, sempat tidur lagi gitu. Tidur jam lagi. 3-an ya. Nah gue bangun itu jam 6 malah. Jam 6 gue lihat jam itu jam 6. Oh pas lu tidur keempat kalinya ya itu. 4 kali. Itu mah enggak Jam 6. Enggak ngerasain apa-apa lagi. Nggak ngerasain apa-apa. Nyenyak lah gue tidur. Akhirnya gue buka pintu, gue pede dong di luar apa Jam 6 segala. tuh, udah siang. Gue ngeliat buka pintu, gerobak teman gue ada. Kan bete, teman gue nya kemana? Nggak lama datang teman gue nih, si Dan- Yusuf ini. Dan alarm yang lu nyalain itu lu nggak bangun. Nggak bangun. Bablas. Nggak bangun. Nah, gue mau ngedumel nih sama temen gue, dia malah ngomong, parah sih ya, kata dia. Lu kemana aja? Gue tungguin nggak balik. Gue bilang nggak beres. Lu yang nggak beres. Aing seumur aing ngontrak dia can pernah naon. Kok non pas siangan dong cenah aing nempo awewe. Itu kata temen lu. Kata temen gue, bentar lur, gue bilang, bentar sup. Lu ngelihat cewek kayak gimana? Aing dandan gerobak cenah ge. Eta awewe di lawang panto. Depan pintu. Heeh. Heeh. Diri gede toket berbulu. Iya, di depan pintu. Di depan pintu. Gue bilang, sup, gue 4 kali bangun sup, sama sekarang ini gue 4 kali. Gue yang 3 kali ini gue ngimpi kayak begitu. Ngapain si Bahkan cewek? gue ngeliat cewek. Terus kata si Yusuf, eta pantu kunaon. Dan gue baru enggak dong. Kok pantu yang dalam ini kan, jadi bukannya kan keluar nih. Kok ada bekas penyok-penyok, kan pintunya itu triplek nih. Kok bekas penyok-penyok, si Yusuf bete mukanya ke gue. Eta pantu kunaon sih aja lagi. Gue diem aja. Oh, cembung gitu ini.
ada bekas patah gitu sih, patah triplek. Sob, gua ngimpi begini, gua cerita sama si Yusuf. Lu beneran ngimpinya kayak gimana? Lu beneran ngeliat cewek? Ente kunaon ngimpi kunaon? Enggak, lu dulu dah, lu ngeliat cewek kayak gimana? Dia long panto lu, dia aing dan gerobak gitu. Pas malaikat tukang nunu awewe dia long panto, pas kita digigir aing kata dia teh. Samping dia. Udah gitu, ya lur, gue bilang. Ini pintu, gue yang ngimpi ketiga, gue megang tuh cewek, gue bantingin, jatuh ke situ terus dia ketawa. Ente, sing bener sih, sing demi Allah gue bilang. Serius bro. Berarti ada dua opsi menurut gua. Nah terus taruh. gue pastiin. Taruh bentar. Gua mau satuin dengan akal gua gitu kan. Kalau di akal gua, ketika dia bangun ngelihat jam, itu mimpinya dia. Masuk akal nggak? Tapi kan dia ngerokok, Bob. Taruh, ini maksudnya gua, nih bener ya. Misalkan ketika dia bangun sadar. Iya. Kata dia sadar. Gue ngeliat. Yang pertama ngeliat jam. Ternyata jam 10:05. Enggak, itu yang ketiga. Yang ketiga gitu kan. Ketika kalau pandangan gua, pikiran gua, kata lu kan sempat ngomong mimpi di dalam mimpi. Nah, ketika disadar itu mungkin ngeliat jam itu dia dalam mimpi. Lalu jangan dibantah, ini kan pikiran gua gitu kan, pemikiran liar gua gitu kan. Dia bangun, ternyata kalau menurut gua dia ngeliat jam itu dia dalam keadaan mimpi, sedangkan keadaannya yang rutin terjadi selama lama itu dari jam 10 lewat sampai jam 5 subuh lah ibaratnya dia dalam keadaan sadar. Itu menurut pikiran gua. Karena kejadiannya entah rokok dihisap sama dia 2 batang habis dan rusak benda. Secara logika gua mikir logika kan, gak mungkin naruh asal ngerusak barang. Itu pikiran gua, tapi nggak tahu udah pendapat lu gitu kan. Nah gue ceritain kayak begitu kan kronologi mimpinya teman gue. Coba tempur rokok 2 batang. Nah, bekas kopinya ada. Dan yang lucunya ini dia nggak pernah ngalamin apa-apa, dia ngontrak udah setahun. Apa gini nih? Dimensi waktu mereka sama waktu kita tuh jauh beda, Bob. Misalkan di kita tuh 1 jam ya, atau 1 menit lah. Mungkin di dia tuh bisa 1 jam, 1 menit perbandingan itu bisa gitu kali ya. Betul, frekuensi dimensi yang berbeda, betul. Jadi di 5 menit normal kita tuh bisa 5 jam dia. Bahkan dia bisa ngerokok, bisa ngopi, bisa apa itu mungkin karena waktu dia, bukan di waktu kita, ngerti gak sih? Ya itu dia masih dalam khayalan, masih dibawa dalam sadar dia. Tapi secara visual, secara fisik ada bekas ya, rokoknya itu tinggal 2 batang, bekas kopinya ada. Iya ada, bisa Bang. Yang gue bingung ini teman gue yang ngontrak aja nggak pernah ngalamin apa-apa. Nah, gue bingung itu. Kalau dari makhluknya ini ya, kalau yang kayak gitu yang gue tahu tuh bukan ada di situ. Maksudnya bukan ada di kontrakan itu Bang. Makhluk kayak gitu tuh cewek tuh karena dia tuh bisa dari jalan gitu ya, dari luar perjalanan ngelihat gitu. lu tertarik dan ngikutin, bisa Bang ya gitu, udah banyak. Lu serius? Iya. Banyak. Kenapa? Karena dia tertarik sama orang tuh Aura. karena si orang itu, misalkan lu itu mirip sama suami atau orang yang dicinta di kehidupan yang lalu, Bob. Gitu, Bob. Gue pacar nasihat atau apalah ya gitu. Iya, di kehidupan yang sebelum dia meninggal tuh lu tuh mirip suaminya misalkan gitu. Atau guanya baik kayak apa ya, serem mungkin, amat kayak gitu mirip logikanya. Kalau kuntilanak kayak gitu kan nggak perlu ganteng Bang, yang penting dia pernah cinta sama yang mirip lu gitu. Soalnya ini kan praduga. Ini praduga. Gua ngeduga lu gini, itu ngeduga lu begitu. Ya wajar soalnya gitu aneh kan. Aneh loh, dalam waktu 5 menit normal nih, 5 menit normal lu ngabisin narko 2 batang, sempet bikin kopi, sempet ngegitar dulu di teras, main game dalam waktu 5 menit normal manusia. Nggak masuk di akal dong. Gua nggak habis pikir itu. Ya kan? Gua nggak habis pikir. Yang gua maksud itu loh, lu tuh dimasukin dalam dunia dia, yang di kita itu cuma 1 menit, di dia itu bisa 1 jam. Gua berpikir hal yang sama kayak tapi gitu. Tapi tetap kenyataannya rokok mah bener-bener diisep, Bob. Bener ada. Woi, CS kental. Jawab. Iya, komen kalau perlu. Bisa gak sih? Pernah ada yang ngerasain kayak gitu gak coba? Ulang. Ini cerita yang baru gua denger nih kayak gini nih. Ya aneh juga ya kan? Aneh nih, paling aneh menurut gua. Tapi gua pernah ngedengar sejarah ketika orang mati suri, orang bisa kemana-mana. Ya itu mah iya. Sejarah mati suri itu gua pernah ngedengar, tapi nggak bisa menghabiskan waktu yang ada di dunia gitu kan. Ini kan rokok kan
ada barang di dunia gitu kan, jelas. Iya. Bekas itu kopi, dia. Bekas apa kopi ini yang paling yang gua sesalin ini kenapa pas gua ngimpi 2 kali, pertama sama kedua kenapa gua nggak Nggak ngeliat lihat HP. jam HP. Ada dia. Ya mungkin ya itu. karena saking takutnya. Gue kalau gue ngerasa gue panik, gue Boro-boro takut, kepikiran gua kayak nggak begitu pikiran lah. kayak gitu gue. Ada juga gue nyelamatin diri sendiri. Heeh. Kalau gue ada teman gue, paling gue bangunin teman gue. Iya. Gua numpang, Bro. Itu kan nggak ada nih. Gua numpang kalau nginep. posisi gua nih. Heeh. Gua nih ya. Iya, Kalau coba. ada di dia pasti gua bingung gua mau ngapain lo. Pasti mati Nangis kutu. kayaknya kalau gua sih. Mati kutu. Gua Udah mau jelas. kabur kemana? Udah malam posisi. Mau Iya. tidur gua ketakutan Jelas. sendirian. Gila. Lah gua juga takut itu, Bro. Di depannya Mau gimana lu? Tapi cukup menarik nih ceritanya. Menarik jelas. Maksudnya nggak biasa cerita gitu. Jarang orang ngalamin seperti ini, jarang. Ini kayaknya Dan mungkin yang ngalamin kehitung kayak lah. gitu kayaknya orang yang Tapi lu punya ini juga nah ini apa dia nih. turun temurun maksudnya Enggak ngerti dah. Enggak, Nah, lu tuh gini. Gue kecuali Enggak, gua sholat aja belang bentong, Bro. Sok maksudnya walaupun belang Iya, mentong karena keturunan ilmu apa-apa. Maksudnya Enggak. bukan ilmu gini Bob. Maksudnya ada keluarga lu yang gimana ya kayak gitu mengerti hal mistis atau apa ya? Lu maksudnya punya keturunan- siapa yang ngomongnya? Aang. Aang ya si Aang. enggak ngerti dah gua. Tapi lu nggak bisa ngelihat kan ya? Pernah. Maksudnya Itu bisa. gua ngelihat, sebelumnya gua ngelihat waktu beberapa kali, bahkan waktu sebelum nikah, sebelum SMA sering malah ngelihat sering. Cuman kan jedanya itu kan ini yang terakhir ini kan baru. Iya. Nah, Gimana kalau kapan-kapan kita bawa penelusuran? SMA itu Kayak berani aja. nyampe yang kemarin itu Namanya lama baru dong. gimana? Nggak pernah ngeliat gua. Gua sih kalau emang dia Kalau udah punya kalian yang paling mantap gitu kan, kita nggak perlu cari orang-orang lagi gitu kan. kalau gue nih ya, kalau buat penelusuran nih, yang penting ada 1 orang 2 orang yang bisa menetalisir Bob, Jelas, penting. yang bisa ngejaga kita, Ngejaga intinya kita, mah. iya. biar kita pulang dengan selamat. Jelas itu dia Karena intinya. gue mah. di rumah itu ditungguin sama keluarga gue Bob. Heeh. Iya dong. Pasti Jadi kita pulang harus takutnya. selamat gitu kan. Ya. Kalau gue siap aja, yang penting kita alat-alat memadai. Iya benar. Yang penting mah dia mungkin kesimpulannya yang kayak gitu tuh dari pemikiran masing-masing ya Bob ya, bagaimana menyikapinya ya. Menyikapinya sih menurut gua. Ya soalnya karena kita pikir mah pusing juga. Bener loh. Enggak ada celah gua ge. Gue baru ngedenger cerita yang kayak gini baru ngalamin gitu maksudnya cerita gitu. Yang ada di bawah makhluk halus bisa banyak. Tapi ketika dampak di dunianya kosong, dia kan isi. Ternyata minum kopi, ngerokok. Bekasnya ada gitu. Itulah pusing gitu. Itu paling pusing. Coba kalau emang ngerti obrolan kita coba. Tapi lu harus Pusing juga kan? sedikit percayalah bahwa dunia lain tuh pasti ada gitu Ya, kan kalau dampaknya udah gitu kan. pasti kita mah selalu bilang ke situ lah. Pasti Kalau- di luar itu banyak kejadian yang sama mungkin, tapi yang dari sini gue baru pernah ngedenger dan pernah termasuk apa sih mengikuti pengiringannya gitu. Gue pribadi gue ini termasuk nggak masuk akal gitu kan. Ternyata yang dipikirin yang bener kisah-kisah yang dialamin. Kalau gua pribadi sih sederhananya, gue berpikir emang kita itu akan selalu terbatas. Karena kalau semua bisa dipecah sama logika, kita ngilangin keajaiban Tuhan. Makanya ada hal-hal yang nggak bisa masuk akal. Makanya gue bilang sampai sekarang gue masih mikirin kok bisa ya. Dalam tuh kayaknya. Dalam. Ya mungkin kayaknya kisahnya cukup sampai sini Bang ya. Cukup sampai Lain kali kita Yoi bro. minum bareng Oke. ngobrol bareng ya kan. Yoi. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Salam CS CS Kenta. Kenta.